Bab 21 Crouching Tiger, Hidden Dragon. Dikatakan sedemikian rupa oleh Wordless Summer, Lonely Snow tidak memberikan bantahan. Dia hanya menunduk dan pergi, mengejar si Feng. Melambai perlahan-lahan menyipitkan matanya. Ketika dia berpikir tentang si Feng yang dilengkapi dengan peralatan sampah, dia tidak bisa memahami metode apa yang digunakan si Feng untuk membuat Lonely Snow mengikutinya. Lonely Snow bahkan menyerah di hutan kematian yang terbuka. Bos, mari kita abaikan Lonely Snow yang bodoh itu. Paling buruk, kami akan mulai mencari orang lagi. Ada banyak pemain level 2 sekarang, Battle to the End berkata dengan jijik saat dia menyaksikan Lonely Snow. Melambai perlahan mengangguk. Kepergian Lonely Snow tidak menyebabkan kerugian pada parti mereka. Adapun si Feng membuat pesta untuk menyelam ke hutan kematian, belum lagi membersihkan dungeon, tidak ada yang akan masuk dengan pemain level 1. Di depan pintu masuk hutan kematian, si Feng dan Blackie terus-menerus berteriak untuk merekrut orang. Pesta terbuka untuk hutan maut, tidak ada persyaratan yang kaku. Oke, asalkan lu seorang gamer veteran. 2 menunggu 4. Si Feng berteriak. Ketika semua orang mendengar hal itu, banyak pemain level 2 yang terlindas. Itu karena persyaratan si Feng sangat rendah. Banyak partai kecil akan memilih orang berdasarkan kualitas peralatan. Mereka membutuhkan beberapa peralatan biasa untuk lulus. Namun, siapa yang akan memiliki banyak peralatan biasa pada periode awal permainan? Pesta gue sudah menjadi ulama tingkat 2. Pesta gue seorang prajurit perisai level 2. Gue juga punya sepotong level 1 common plate armor Armaguard. Hanya sesaat, si Feng telah mengundang 4 orang. Keempat orang ini awalnya cukup senang. Ada lebih dari 10 orang yang hadir saat ini, tetapi hanya mereka yang terpilih. Namun, setelah mereka melihat pemimpin partai, tingkat si Feng, mereka meninggalkan partai dengan marah satu demi satu. Brengsek, itu hanya noob yang akan mati di hutan kematian di tingkat 1. Jika lu ingin memasuki dungeon, masukkan sendiri. Gue tidak akan menemani lu. Tidak heran tidak ada persyaratan untuk pesta. Ingin kami memberi lu tumpangan? Tidak mungkin. Keempat orang itu sangat marah, dan suara yang mereka buat praktisnya mengaum, setiap pemain di Deadly Forest bisa mendengarnya. Hehe, bahkan pemain level 1 berani membanggakan memasuki hutan kematian. Dia hanya ingin mengikuti pengalaman dan peralatan. Beruntung bagi gue tidak pergi. Ada semua jenis burung di hutan besar. Siapa yang cukup bodoh untuk memasuki dungeon dengan level 1 noob? Bukankah itu hanya ingin disalahgunakan? Satu demi satu, pemain level 2 menertawakan si Feng karena melebih-lebihkan dirinya sendiri dan karena kebodohannya. Tersesat jika lu tidak ingin berpesta. Kami tidak memohon lu semua untuk datang. Blackie menjadi marah setelah mendengarkan mereka. Teknik si Feng sudah lama meyakinkannya, namun orang-orang ini menyebut si Feng noob. Bisakah seorang noob membunuh elit rare level 2 ketika dia level 2? Bisakah seorang noob membunuh kepala level 5 ketika dia di level 0? Orang-orang ini hanyalah sekelompok orang sok dan idiot. Sial, pengetahuan gue telah melebar. Pesta noob level 1 bisa jadi luar biasa. Gue benar-benar ingin melihat bagaimana kalian berdua mengumpulkan pesta penuh. Ulama yang baru saja meninggalkan pesta berkata dengan senyum dingin. Pada saat ini, Lonely Snow berlari. Ketika dia melihat si Feng, dia buru-buru berkata, Brother Expat, beri gue undangan. Gue ingin memasuki hutan kematian bersama kalian. Gue memiliki 2 buah common armor equipment pada gue. Pertahanan adalah 24. Baiklah, si Feng segera mengirim undangan. Blackie tidak pernah membayangkan bahwa Lonely Snow akan benar-benar meninggalkan pesta aslinya dan mendatangi mereka. Dia tiba-tiba memiliki kesan yang baik tentang Lonely Snow. Blackie menepuk pundak Lonely Snow. Tertawa terbahak-bahak, kamu memiliki mata yang bagus. Jangan khawatir, mengikuti Brother Feng pasti tidak akan menjadi kesalahan. Omong kosong, omong kosong. Kesepian Snow masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Tempat penggilingan si Feng hanya menunjukkan kepadanya untuk membuatnya naik ke level 2 dengan cepat. Namun, si Feng sendiri belum mencapai level 2, dan dia masih mengenakan peralatan yang sangat buruk. Lonely Snow tidak bisa mengerti bagaimana bisa begitu. Para pemain yang menyaksikan di samping semua menjadi tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang akan memasuki dungeon dengan level 1 noob. Orang ini memiliki peralatan yang bagus.
Plate armor dan boots baru di Lonely Snow pastilah peralatan umum dan bukan peralatan sampah. Meskipun Lonely Snow bergabung dengan pesta, tidak ada satu pemain pun yang bergabung dengan mereka setelah si Feng merekrut selama lebih dari 10 menit. Dengan hanya 3 dari mereka saja, tidak mungkin untuk masuk dan membersihkan dungeon. Pada saat ini, melambaikan perlahan tapi pasti membawa sekelompok orang. Setelah itu, Wei-Fing perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Blackie. Sebelumnya, semua perhatiannya tertuju pada si Feng, setelah mengabaikan Blackie. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, pakaian Blackie tampak baru. Blackie bahkan memegang staf Blackwood. Peralatannya seharusnya cukup bagus, dan dia juga level 2, jadi tekniknya juga harus bagus. Kamu juga tidak buruk. Mengapa lu tidak bergabung dengan pesta kami? Lu harus tahu bahwa kami adalah partai elit. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan rata-rata pemain. Jika kita bersama, leveling, grinding, dan dungeon diving akan mudah, melambaikan perlahan menatap Blackie sambil tersenyum. Mencoba membajak gue hanya berdasarkan pesta kecil lu. Blackie memarahi ketika dia menunjuk adalah staf Blackwood di Wei-Fing perlahan. Pada saat yang sama, ia telah memilih untuk menampilkan efek halo dari peralatan perunggu, dengan mengatakan, itu hanya 2 hingga 3 potong peralatan umum. Gue memiliki 3 peralatan perunggu dan 2 peralatan umum. Melambai perlahan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah berpikir Blackie sekuat itu. Dia sebenarnya memiliki 3 potong peralatan perunggu. Selama periode waktu ini, seseorang yang memiliki 2 hingga 3 potong peralatan biasa dianggap ahli. Adapun memiliki peralatan perunggu, orang itu pasti akan menjadi ahli, setiap persekutuan akan memperebutkan orang itu. Namun, Blackie sebelum mereka sebenarnya memiliki 3 potong peralatan perunggu. Pesta melambai perlahan juga menjadi terkejut. Ketika mereka melihat efek halo dari peralatan perunggu, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tidak heran si Feng berperilaku dengan berani. Si Feng tidak perlu takut karena dia telah meminta bantuan seorang ahli. Sementara itu, Lonely Snow yang berdiri di samping Blackie mengendur. Dia memandang Blackie dengan tak percaya. Lonely Snow awalnya menganggap si Feng sebagai ahli yang jarang terlihat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Blackie adalah ahli hebat sejati. Saudara sekalian, jika lu berpesta dengan noob dan memasuki dungeon, itu juga akan menjadi beban bagi lu. Belum lagi gagal membersihkan dungeon, lu bahkan mungkin harus mati sekali. Bagaimana kalau lu ikut dengan kami? Semua peralatan mage dari dungeon bebas untuk lu pilih. Meskipun Wei-Fing Slowly sangat marah karena diberi tamparan seperti itu, jika dia bisa mengikat Blackie, maka kemungkinan untuk membersihkan dungeon akan menjadi jauh lebih besar. Aku setuju dengan pandanganmu. Bergabung dengan sekelompok no-ops seperti dirimu benar-benar akan menjadi beban bagiku, Blackie terkekeh. Kamu, wajah melambai perlahan berubah menjadi merah padam, dengan marah berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang membersihkan hutan kematian dulu. Menyelesaikan bagiannya, melambaikan perlahan berputar dan pergi. Dia tidak percaya bahwa pesta dengan noob di dalamnya bisa membersihkan hutan kematian. Dia hanya agen kerusakan yang kuat yang memasuki dungeon. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membersihkannya? Musim panas tanpa kata cemburu. Kanan, kita semua adalah gamer veteran. Kami benar-benar lebih kuat dalam penyelaman dungeon daripada mereka. The Seat Warrior mengerutkan bibirnya. Setelah pesta melambai perlahan-lahan pergi, jumlah orang yang mendaftar untuk pesta si Feng juga tiba-tiba meningkat. Efek seperti itu terutama disebabkan oleh peralatan yang dikenakan Blackie. Pada periode ini, peralatan perunggu jelas merupakan bukti dari seorang ahli. Bahkan jika ada noob sebagai pemimpin partai, seorang ahli dengan 3 potong peralatan perunggu bisa dianggap sekuat 2 orang. Keuntungan memiliki ahli seperti itu jelas lebih besar daripada pesta rata-rata. Namun, si Feng tidak lagi mengundang orang secara acak saat ini, ada persyaratan yang pasti. Tindakan seperti itu telah menyebabkan 4 pemain yang meninggalkan pesta si Feng sebelumnya sangat menyesal. Bagaimana mereka bisa bertindak berdasarkan dorongan hati? Sekarang, si Feng tidak akan memberi mereka kesempatan bahkan jika mereka ingin bergabung. Sama seperti si Feng sungguh-sungguh merekrut anggota partai. Di bagian barat daya pintu masuk Deathly Forest Dungeon, sebuah gangguan besar tiba-tiba muncul. Banyak pemain berlarian, satu demi satu, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bersemangat. Tidak mungkin, bertemu di tempat seperti itu.
Kedua mata Blackie menatap lurus ke depan. Si Feng juga kaget. Mereka bahkan bisa bertemu dengan tokoh penting di lokasi kecil seperti Kota Daun Merah. Itu tak terbayangkan. Mungkinkah Kota Daun Merah adalah tempat yang memiliki harimau dan komodo yang bersembunyi? Hanya, si Feng belum pernah menemukannya sebelumnya. Bab 22 Badai Rekrutmen. Ketika lebih banyak pemain mulai pergi ke sana, area si Feng berubah dengan santai. Kakak Feng, gue tidak melihat sesuatu, kan? Atau apakah gue sedang bermimpi sekarang? Blackie menggosok matanya saat dia bertanya dengan ragu. Si Feng terdiam. Dengan senyum pahit, dia melihat ke arah pesta 3 orang yang menyebabkan gangguan ini. Pendatang baru itu bukan sembarang orang, dia adalah idola Blackie, Dewi Gentle Snow. Tubuh Snow yang lembut tertutupi oleh setelan plat armor berwarna perak yang cantik, menampakkan tubuhnya yang halus dan montok. Menambah kecantikan malaikatnya dan temperamennya yang sedingin salju, hati wanita pun akan tergerak olehnya, juga sekelompok besar pria. Bahkan si Feng tidak dapat membantu tetapi mengakui bahwa Snow lembut adalah wanita paling sempurna yang pernah dilihatnya sebelumnya. Baik itu mengenai penampilan, tubuh, atau temperamen. Tidak ada satupun selebritas wanita yang bisa menandinginya. Adapun 2 orang di setiap sisi Snow lembut, si Feng juga sangat akrab dengan mereka. Dia telah melihat mereka sebelumnya di saluran berita besar. Mereka semua adalah pakar terkenal di domain dewa. Salah satunya juga merupakan kecantikan absolut bernama Zhao Yueru. Jika Snow Gentle dapat dikatakan memiliki tubuh dan penampilan yang sempurna, maka Zhao Yueru memiliki tubuh dan penampilan yang sangat menggoda. Setiap gerakannya seperti godaan yang dapat memengaruhi hati seseorang. Menambahkan jubah merah berapi-api yang dia kenakan, tubuhnya memancarkan pesona seperti liar. Pesona yang membingungkan telah menyebabkan banyak pria ingin pergi dan menyerangnya. Namun, jika lu benar-benar melakukan hal seperti itu, selamat. Lu baru saja mendapatkan tiket sekali jalan langsung ke neraka. Ini karena kata-kata seperti P4Y4 Ra besar, tidak ada otak dan sehalus bunga tidak berlaku untuk Zhao Yueru. Dalam domain dewa, ia memiliki nama panggilan lain dari penyihir api. Alasan mengapa dia memegang gelar ini adalah karena banyaknya mayat yang dia tumpuk menggunakan pemain pria ini. Pernah ada pemimpin persekutuan dari persekutuan besar yang telah mencoba menyerang Zhao Yueru. Akibatnya, persekutuan yang memiliki lebih dari 100.000 pemain menjadi tidak ada lagi. Zhao Yueru bahkan memburu pemimpin persekutuan mereka. Insiden hanya berakhir ketika pemimpin guild itu terbunuh kembali ke level 0. Sejak saat itu, gelar penyihir api telah dilemparkan ke Zhao Yueru. Dibandingkan dengan Dewi Salju dan penyihir api, pendeta di sisi mereka hanya bisa dianggap normal. Dia tidak terlalu cantik, tekniknya tidak buruk, dan dia juga berada dalam peringkat 100 teratas dari Priest Leaderboard Star Moon Kingdom. 2 keindahan absolut ditambah keindahan luar biasa. Kombinasi seperti itu telah menciptakan pemandangan yang cemerlang di hutan kematian. Ratusan pemain mengelilinginya, mencoba berkenalan dengan ketiga wanita itu. Sayangnya, ketiga wanita cantik itu bahkan tidak melihatnya. Sister Yueru, orang-orang ini benar-benar menakutkan. Bagaimana kalau kita kembali dan naik level? Si Xiao Yue yang malu-malu berbisik. Hehe, Yuir, jangan takut. Dengan Snow lembut di sini, bahkan jika lu memberi para pria vulgar yang penuh kebencian ini 10 kali keberanian, mereka tidak akan berani datang ke sini, kata Zhao Yueru sambil tersenyum, dengan bangga menjulurkan dadanya. Snow lembut hanya mengangguk sebagai jawaban. Mengenai pria-pria yang ngiler dan ngiler ini, dia bahkan tidak menempatkannya di matanya. Meskipun tetesan dari monster elit tidak buruk, tingkat drop untuk buku keterampilan lebih tinggi di hutan kematian. Jika kita tidak mengerjakan beberapa buku keterampilan lagi, kita akan naik level dengan sangat lambat di masa depan, kata Snow lembut. Zhao Yueru mengangguk setuju. Meskipun mereka bertiga telah membunuh cukup banyak monster elit, jumlah buku keterampilan yang jatuh sangat sedikit. Sampai sekarang, mereka bertiga belum belajar bahkan 3 keterampilan. Itu benar-benar mempengaruhi pemanfaatan kekuatan dan efisiensi penggilingan mereka. Pesta efektif untuk hutan maut, mencari tabib dan MT3 menunggu 3. Setelah melihat beberapa kali, si Feng terus berteriak. Meskipun Gentle Snow dan Zhao Yueru memang menarik, si Feng bukan lagi anak-anak. Dia telah melihat banyak keindahan, terutama setelah dia menjadi Kapten Shadow, banyak wanita yang rela melemparkan diri ke si Feng.
Adapun Gentle Snow dan Zhao Yueru, itu cukup baik untuk hanya melihat mereka untuk kesenangan. Keindahan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan Si Feng. Tujuan utamanya sekarang adalah turun ke bisnis. Namun, teriakan Si Feng tidak menghasilkan balasan. Tidak seorang pun pemain bahkan meliriknya. Semua dari mereka menatap dan mengeluarkan air liur pada kelompok 3 Gentle Snow. Bahkan Blackie tidak terkecuali, matanya hampir keluar dari rongganya karena menatap. Si Feng menghela nafas, tanpa daya menggelengkan kepalanya dan terus berteriak dan merekrut orang. Sial, apa yang orang bodoh ini bicarakan? Apakah lu benar-benar berpikir ada orang yang akan bunuh diri bersama lu di dungeon? Cepat enyahlah, lu level 1 noob, berhentilah mengalihkan perhatianku dari melihat keindahan. Beberapa pemain mulai mengekspresikan ketidakpuasan mereka. 2 wanita cantik berkualitas tinggi telah muncul, namun bukannya mencoba untuk mendekati mereka, Si Feng sebenarnya membuat keributan di sini. Apa yang akan lu lakukan jika kecantikan itu ditakuti? Orang itu menarik. Dia benar-benar dapat menarik permusuhan dari begitu banyak orang. Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral sebelumnya? Xiao Yue mengungkapkan senyum seperti bulan sabit, terkikik ketika dia menunjuk ke Si Feng. Zhao Yueru mengarahkan matanya juga. Dia merasa tidak ada yang istimewa dari Si Feng. Dia bahkan mengenakan pakaian compang camping. Zhao Yueru merasa bahwa Si Feng hanya berusaha mencari perhatian dari kerumunan. Dia tiba-tiba berkata dengan jijik, dia pasti melakukan itu untuk menarik perhatian kita. Jangan ganggu dia dan cepat-cepat pesta 3 orang untuk menyelam dungeon. Mengenai jumlah pria yang berusaha menarik perhatian mereka, jumlah mereka terlalu banyak. Zhao Yueru telah melihat semua jenis metode yang digunakan orang-orang ini sebelumnya, dan metode Si Feng bukanlah pemandangan yang langka sama sekali, tetapi malah ketinggalan zaman. Snow lembut tidak menyuarakan pendapat, hanya melihat Si Feng. Dia merasakan perasaan aneh datang dari Si Feng. Ini adalah roh pedang yang tersembunyi. Snow lembut terutama khawatir tentang poker api nongkrong di pinggang Si Feng. Snow lembut, apa yang terjadi padamu? Zhao Yueru penasaran menatap Snow lembut. Dia tidak mengerti mengapa Snow lembut akan terus menatap Si Feng yang sangat biasa. Tidak apa, mungkin itu hanya imajinasi gue. Kita harus bergegas dan merekrut beberapa orang untuk menyelam ke dungeon. Gentle Snow menggelengkan kepalanya, tidak lagi memandangi poker api di pinggang Si Feng. Awalnya, partai Si Feng sudah kesulitan merekrut orang. Namun, karena satu kalimat Zhao Yueru, tidak ada orang lain yang memperhatikan pesta Si Feng, bahkan jika partainya memiliki hadiah ahli. Si Feng mengungkapkan ketidakberdayaannya ketika melihat ratusan pemain antri di depan Zhao Yueru. Kedatangan ketiga wanita itu memiliki waktu yang sangat buruk. Kakak Feng, mengapa kita tidak pergi ke sana juga? Saran Blackie tanpa malu-malu. Enyahlah, untuk apa lu membawaku? Si Feng memutar matanya pada Blackie. Orang ini terlalu tak tahu malu, melupakan persahabatan setelah menemukan cinta. Sebaliknya, Lonely Snow yang lebih baik. Dia adalah pria yang benar-benar jujur. Enyahlah, untuk apa lu membawaku? Si Feng memutar matanya pada Blackie. Orang ini terlalu tak tahu malu, melupakan persahabatan setelah menemukan cinta. Sebaliknya, Lonely Snow yang lebih baik. Dia adalah pria yang benar-benar jujur. Pada awalnya, Lonely Snow hanya mengambil beberapa tatapan tetapi berhenti setelah memberikan beberapa pujian. Dia bahkan telah membantu Si Feng dalam merekrut orang di sisinya. Blackie tidak berani berbicara lagi setelah dimarahi oleh Si Feng. Dia hanya bisa diam-diam melihat iri pada para pemain dalam antrian. Lebih dari 10 menit kemudian, Si Feng masih belum merekrut 1 orang. Demikian pula, pihak Gentle Snow juga tidak merekrut 1 orang pun. Namun, dalam kasus Si Feng, itu karena tidak ada yang datang untuk bergabung dengan partainya. Sedangkan untuk pesta Gentle Snow, itu karena para pemain yang ingin bergabung tidak sesuai dengan spesifikasi mereka. Satu pesta ada di surga, sementara yang lain ada di bumi. Si Feng tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa terus menyeret seperti itu, waktunya sangat berharga. Dia hanya bisa membuat pengecualian dalam merekrut. Pesta yang efisien untuk Deadly Forest, kami memiliki ahli yang memimpin pesta. Jelas dalam satu percobaan, tidak ada batas ke level, mencari tabib dan dealer kerusakan, 3 menunggu 3. Namun, kata-kata Si Feng telah menyebabkan banyak pemain mengirimkan tampang meremehkan.
Bahkan jika lu berusaha menarik perhatian, lu harus memiliki garis yang lebih rendah. Saat ini, sudah ada puluhan pemain level 2 yang telah meninggal karena dungeon. Masing-masing dari mereka mengatakan hutan kematian tidak mungkin dibersihkan. Di sisi lain, Si Feng mengatakan partainya tidak memiliki batas level. Lalu bukankah dia mencoba mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan satu orang untuk membersihkan hutan kematian? Apakah ini mungkin? Namun, garis bawah Si Feng masih menarik perhatian beberapa pemain. Dalam beberapa saat, sekelompok pemain level 1 datang untuk bergabung. Bab 23 Tyrant Bear. Puluhan pemain level 1 berlari mendekat. Daerah di depan pesta Si Feng juga mulai menjadi hidup. Orang ini benar-benar sesuatu. Dia begitu putus asa untuk memasuki dungeon sehingga dia bahkan ingin level 1 Noobs. Apakah dia tidak tahu bahwa sudah ada kelompok elit tingkat 2 yang telah kembali setelah sekarat? Siapa yang peduli padanya? Bagaimanapun, noob adalah noob. Kami tidak akan bisa memahami pikiran mereka. Salju lembut juga mengirim pandangan ke arah Si Feng dari kejauhan. Temperamen Si Feng tenang dan percaya diri. Dia tidak menjadi marah karena ditertawakan. Setiap gerakannya sangat matang, tidak jauh berbeda dari para ahli di domain dewa yang pernah dilihatnya. Namun, dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Si Feng datang. Deadly Forest adalah dungeon pertama Red Leaf Town, dan juga pertama kalinya semua orang berhubungan dengan dungeon in God's Domain, kesulitan mereka tidak diketahui. Bahkan para elit party dari guild akan dengan hati-hati memilih anggota mereka sebelum memasuki dungeon. Di sisi lain, Si Feng tidak peduli sedikit pun, seolah-olah hanya mengumpulkan 6 pemain sudah cukup baik. Mungkin gue hanya terlalu memikirkan hal-hal lain. Dia hanya pemain level 1, jadi bagaimana dia bisa membersihkan hutan kematian? Snow lembut membelai rambutnya yang elegan, hatinya tidak lagi memikirkan tindakan aneh Si Feng. Dia melihat tangannya, pada informasi pemain yang ditampilkan di sana, pemanggil level 2, Magic Attack 28, HP 150, Defense 8, Movement Speed 4. Fail. Berikutnya. Setelah itu, Cursemancer lain melangkah maju. Orang itu dengan kuat mengirim atributnya sendiri ke Dewi Salju, Salju Lembut. Di sisi lain, Si Feng juga melihat data pemain. Meskipun ia tidak memiliki garis bawah, ia memang memiliki garis bawah. Peralatan dan level pemain level 1 ini jauh lebih buruk daripada pemain level 2 yang direkrut pihak Gentle Snow. Namun, mereka masih pemain. Selama mereka tidak hanya menambahkan 8 poin atribut gratis mereka sejak dini, peluang untuk menebangi hutan kematian dengan pesta 6 orang itu sangat tinggi. Sedangkan untuk Warrior Seed dan Guardian Knight yang semata-mata menambahkan Strength atau Weapons Job tetapi tidak menambahkan Agility, semuanya ditolak. Kakak, tolong pesta gue. Meskipun gue hanya Guardian Knight level 1, gue memiliki peralatan level 0 biasa. Juga, semua 8 poin atribut gue masih tersedia. Gue benar-benar dapat menambahkannya berdasarkan kebutuhan lu. Seorang pemuda bernama Kola memohon, matanya dipenuhi harapan. Si Feng sedikit terkejut. Seorang Guardian Knight yang tidak menambahkan poin atribut sebenarnya bisa mencapai level 1. Itu adalah mahakarya. Harus diketahui bahwa Guardian Knight memiliki atak yang sangat rendah, membuat pembunuhan monster menjadi sulit. Biasanya, mereka akan berpesta untuk membunuh monster. Untuk meningkatkan efisiensi penggilingan, mereka akan menambahkan beberapa poin kekuatan. Kalau tidak, naik level akan terlalu lambat. Guardian Knight Kola. Ketika Si Feng memandang wajah Kola, dan juga tubuhnya yang tinggi dan berotot, dia merasa itu agak akrab. Tiba-tiba, dia berpikir keras. Ingatannya tampaknya memiliki orang seperti itu di dalamnya. Betul itu Tyrant Bear. Si Feng berhasil mengingatnya, nama Tyrant Bear adalah Kola. Tyrant Bear adalah MT inti dari guild kelas 1, Brilliant Star. Selama periode awal domain dewa, Tyrant Bear terus-menerus tidak berhasil. Dia bahkan diusir oleh guild tingkat ketiga, Mahkota Surga. Setelah memasuki Brilliant Star, Kola tiba-tiba mulai bersinar. Dia berubah dari menjadi MT partai biasa menjadi MT partai inti elit di persekutuan. Dia berada di peringkat ke-15 di Guardian Knight Leaderboard of Star Moon Kingdom. Kola dikenal karena keduanya mampu menyerang dan bertahan. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa Tyrant Bear akan berlari ke arahnya sendiri. Kola juga orang yang pemalu.
Itu benar-benar berbeda dari Tyrant Bear 10 tahun kemudian. Tiba-tiba, Si Feng punya ide. Saat ini, Tyrant Bear belum bergabung dengan Heaven's Crown, belum lagi Brilliant Star. Jika Si Feng bisa meraup Kola dan mengubah Kola menjadi matnya sendiri, maka bukankah menyelam di masa depan akan jauh lebih mudah? Kakak, gue jamin bahwa gue benar-benar akan mendengarkan perintah lu ketika berada di dalam dungeon. Tolong pertimbangkan itu. Nada bicara Kola menunjukkan tanda-tanda mengemis. Si Feng nyaris tertawa lepas. Tyrant Bear yang hebat benar-benar akan berbicara dengan nada berbisik seperti itu hanya untuk posisi di dungeon. Namun, Si Feng masih menahannya. Para pemain level 1 yang datang ke sini memiliki harapan untuk beruntung. Pihak lain yang memasuki hutan kematian dengan pemain level 2 sudah tidak bagus, belum lagi pemain level 1 seperti mereka. Jika mereka bisa masuk sekali ke hutan kematian dan untungnya mendapatkan 1 atau 2 peralatan, maka itu akan sangat membantu perkembangan masa depan mereka. Pada saat itu, memasuki persekutuan besar akan menjadi jauh lebih mudah. Baiklah, gue bisa menambahkanmu. Wajah Si Feng berubah serius ketika dia berkata, namun, lu harus tahu bahwa membawa noob level 1 sepertimu ke hutan kematian tidaklah mudah. Gue tidak bisa hanya membawa lu melalui hutan kematian, dan kemudian setelah lu mendapatkan peralatan, lu bergabung dengan beberapa partai elit lainnya. Bukankah gue hanya akan berjuang untuk apa-apa? Ketika Si Feng menyelesaikan pidatonya, beberapa pemain level 1 tiba-tiba mengirimkan tampang jijik. Apakah lu juga level 1 noob? Namun, Si Feng tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang-orang ini. Dia terus berkata, aku ingin membentuk partai yang stabil. Bahkan jika kita membutuhkan anggota, itu akan dengan stabilitas sebagai prioritas. Jika lu ingin memasuki dungeon, lu harus bersiap untuk jangka panjang. Ketika gue memanggil lu untuk menyelam di bawah tanah, lu harus datang. Lu tidak dapat menolak karena lu memiliki beberapa masalah lain. Jadi, apa pilihanmu? Ketika para pemain lain mendengar Si Feng berkata begitu, mereka tiba-tiba terdiam. Niat Si Feng sangat jelas. Jika lu ingin masuk ke pesta, maka lu tidak akan dapat bergabung dengan pihak lain di masa depan, belum lagi bergabung dengan persekutuan. Semua orang tahu bahwa memasuki persekutuan adalah metode terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri dengan cepat. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan salah satu dari guild tersebut. Jadi, mereka ada di sini untuk mencoba keberuntungan mereka, berharap mendapatkan 1 atau 2 peralatan. Mereka bahkan mungkin bisa bergabung dengan persekutuan itu sesudahnya. Jadi, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan mereka untuk memasuki guild yang baik hanya untuk memasuki dungeon? Kola juga tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng akan memberikan permintaan seperti itu. Namun, itu masih masuk akal. Lu tidak bisa hanya berharap orang lain membesarkan lu, lalu pergi ketika lu menjadi kuat. Namun, Si Feng tidak memiliki persuasif ketika dia mengatakan kata-kata ini. Pada saat ini, Blackie berdiri dan dengan marah berkata, hanya melihat lu noobs, tidak ada orang yang ingin lu di dungeon. Dan lu masih ingin bergabung dengan persekutuan di masa depan dan menikmati manfaatnya. Apakah lu berpikir sendiri sebagai ahli, atau lu menganggap kami idiot? Kola menganggap apa yang dikatakan Blackie, ahli, masuk akal. Bahkan ahli level 2 dengan 3 potong peralatan perunggu ada di pesta ini, sedangkan Kola sendiri hanyalah pemula noob. Jadi, apa haknya untuk mengeluh? Terima kasih banyak untuk petunjuk pakar besar. Adik kecil pasti akan berusaha untuk memenuhi perannya sendiri. Kola terus-menerus berterima kasih pada Blackie. Blackie merasa agak tidak nyaman karena berterima kasih dan disebut sebagai pakar oleh Kola. Blackie hanyalah penipu ulung seorang ahli. Namun, dipanggil oleh seseorang seperti itu membuat Blackie semakin ingin menjadi ahli dalam domain dewa. Blackie, selesai dengan indah Si Feng mengulurkan jempol, diam-diam memuji Blackie. Si Feng tidak pernah membayangkan Blackie akan menjinakkan Tyrant Bear begitu saja. The Tyrant Bear juga menyebut Blackie a Big Brother dengan wajah penuh hormat. Blackie tiba-tiba menjadi bingung. Dia tidak mengerti apa yang telah dia lakukan yang layak dipuji oleh Si Feng. Namun, dia masih sangat senang. Setidaknya dia telah melakukan sesuatu untuk Si Feng, meskipun dia tidak tahu persis apa yang telah dia lakukan. Lebih dari 10 menit kemudian, Si Feng akhirnya mengumpulkan 6 pemain. Mereka bisa memulai penyelaman bawah tanah sekarang.
Bab 24 Hell's Roar. Meskipun pesta Si Feng dikumpulkan, para pemain level 2 yang mengamati mulai tertawa. Mereka tidak tertawa karena semua pemain yang diundang Si Feng adalah level 1. Sebaliknya, pekerjaan yang ada di pesta itu terlalu eksotis. Mereka tidak bisa menahan tawa. Noob ini benar-benar sesuatu, dan bahkan gue mulai mengaguminya. Mereka hanyalah pesta bunuh diri. Aku benar-benar kasihan pada ahli yang benar-benar membawa serta pemain yang eksotis. Pakar itu bahkan setuju untuk membiarkan dia menjadi pemimpin partai. Pemain level 2 yang antri memulai debat, dan ada beberapa pemain yang memegang perut mereka sambil tertawa keras. Dia hanya bermain di galeri. Zhao Yueru sedikit mengerutkan alisnya. Dia memalingkan wajahnya setelah melihat Si Feng, hatinya sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, dia akan menjadi fokus semua orang kemanapun dia pergi. Namun hari ini, perhatian semua orang tertuju pada noob yang tidak mencolok seperti Si Feng. Meskipun semua orang mengejeknya, dia masih menjadi titik fokus mereka. Baiklah Yueru, kita harus bergegas dan mengumpulkan cukup banyak orang. Jika kita membuang waktu lagi, kita akan ditinggalkan oleh para pemain garis depan. Meskipun Gentle Snow merasa bahwa Si Feng tampaknya menjadi ahli mengenai level, metode merekrut orang dan semacamnya, dia terlalu jauh dari dirujuk ke sebagai seorang ahli. Adapun gagasan mengundang Si Feng ke persekutuan mereka, itu tidak lagi hadir sekarang. Ouroboros mereka hanya menerima pakar. Mengerti. Zhao Yueru berbalik ke arah pendekar pedang di depannya. Dengan sedikit pembalasan, dia langsung berkata, data tidak buruk, tapi terlalu buruk kami tidak menginginkan pendekar pedang. Pendekar pedang itu tiba-tiba menjadi tidak bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dimaksud Zhao Yueru? Selanjutnya, dia menoleh dan menatap Si Feng yang jauh, matanya dipenuhi dengan kebencian. Sementara itu, Si Feng, yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi, saat ini mengaktifkan hutan kematian. Sistem, silakan pilih kesulitan aktivasi. Sistem, normal, keras, neraka. Si Feng memilih neraka tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, jalur transfer di depan hutan kematian berubah. Itu berubah dari warna abu-abu keperakan ke hitam pekat. Pada saat yang sama, tengkorak yang berkedip-kedip yang mulutnya terbuka lebar samar-samar terlihat. Sementara itu, anggota partai dari partai Si Feng semua menerima pemberitahuan. Sistem, lu telah memilih mode neraka hutan kematian. Hukuman mati meningkat 100%. Tiba-tiba, wajah para anggota partai berubah pucat pasi. Hukuman mati meningkat 100%. Bukankah itu berarti jika mereka mati di dalam dungeon, mereka akan kehilangan 20% dari EXP mereka? Diperlukan 1 atau 2 jam upaya untuk menebus EXP itu. Saudara Feng, lu memilih yang salah. Bukankah kita akan menuruni dungeon normal? Blackie buru-buru menghampiri dan membisikkan pengingat. Tidak ada yang salah. Ini mode neraka. Apa yang akan gue lakukan di sini jika bukan untuk menyelam Hell mode? Bentak Si Feng. Tingkat penurunan untuk penempaan desain sangat rendah. Jika itu adalah mode normal, maka drop rate Werewolf Felt hanya 1%, Hard mode memiliki 5% dan Hell mode memiliki 30%. Meskipun mode normal dapat dihapus tanpa batas setiap hari, siapa yang akan punya banyak waktu untuk melakukannya? Sementara itu, Hard mode hanya bisa dibersihkan 5 kali sehari, dan kemungkinan desain tempa untuk jatuh juga tidak besar. Sedangkan untuk Hell mode, itu hanya bisa dibersihkan sekali sehari, tapi itu juga yang paling berharap untuk menjatuhkannya. Feng, saudaraku Feng, apa yang lu katakan? Mode neraka hutan kematian, lihat saja pesta kami. Bahkan bermasalah untuk menghapus mode normal, belum lagi mode Hell, Blackie panik. Sebelumnya, dia sudah melihat beberapa kelompok elit yang telah kembali setelah sekarat. Menurut apa yang dikatakan orang-orang ini, monster di hutan kematian sangat kuat. Kecerdasan mereka juga sangat tinggi. Tidak mungkin mengalahkan mereka tanpa mencapai level 4 atau 5, jadi mereka semua pergi setelah menyerah. Jika mereka terjun ke Hell mode dungeon sekarang, dengan nol seperti mereka, itu akan benar-benar turun ke neraka. Bersantai, bersantai, jika gue tidak yakin, bahkan gue tidak akan melakukannya. Si Feng menepuk pundak Blackie, berkata dengan percaya diri sambil tersenyum. Baiklah, mari kita masuk ke dalam. Si Feng memimpin pesta dengan masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Blackie.
Lonely Snow juga masuk dengan kepala bingung, dia siap untuk menapaki jalan ini sampai akhir. Adapun 3 sisanya, mereka ragu-ragu untuk beberapa waktu. Sebaiknya kita masuk. Pakar sudah masuk ke dalam. Jadi apa yang kita, level 1 Noops, masih harus enggan. Selain itu, kami memasuki mode neraka hutan kematian. Bahkan menyebutkan itu akan menjadi suatu kemuliaan, Kola mendorong. 2 lainnya merasa bahwa itu masuk akal dan juga mengikuti ke bawah tanah. Sementara itu, area di depan pesta Gentle Snow benar-benar sunyi. Semua pemain level 2 tertegun. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga disambar petir. Pihak elit level 2 bahkan tidak bisa menghapus mode normal, namun pesta yang sebagian besar terdiri dari pemain level 1 sebenarnya telah memilih mode neraka hutan kematian. Snow, apa gue salah lihat? Itu mode neraka, kan? Tanya Zhao Yueru. Snow lembut mengangguk kepalanya, matanya yang indah terus menatap tengkorak yang berkedip-kedip. Ekspresinya berubah sangat serius. Orang itu harus meninggalkan dirinya sendiri dengan putus asa, memasuki mode neraka setelah menentukan bahwa dia tidak dapat menghapus mode normal. Kita akan melihat bagaimana mereka mati dalam sekejap, Zhao Yueru tertawa. Kami tidak punya waktu seperti itu. Ayo pergi, kita sudah mengumpulkan cukup banyak orang. Snow lembut memimpin jalan menuju Deathly Forest Dungeon. Dia memilih mode normal untuk kesulitan penjara bawah tanah. Jika tidak ada masalah dengan mode normal, mereka akan masuk ke mode keras setelah. Di dalam Dungeon of the Deathly Forest, ada hutan yang gelap dan suram. Dari waktu ke waktu, akan ada angin dingin yang bertiup, menyebabkan tubuh seseorang menggigil. Selain dari si Feng sendiri, setiap anggota dari partainya penuh sesak di sekitar pintu masuk dungeon. Mereka bahkan tidak bergerak sedikit pun karena takut menarik monster apapun yang akan menghapus pesta mereka. Saudara Feng, mengapa gue terus merasakan angin dingin bertiup di punggung gue? Tanya Blackie dengan khawatir. Blackie, lu perlu mengeluarkan temperamen dari seorang ahli, hanya dengan begitu lu akan memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang. Ini hanya Hell Mode. Selain monster di sini memiliki sedikit kecerdasan, metode pertempuran mereka menjadi sedikit rumit, dan serangan, pertahanan, dan HP mereka sedikit lebih tinggi, tidak ada banyak hal lain. Oh benar, ada juga sedikit monster di sini. Setelah beberapa pemikiran, si Feng merasa bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditambahkan. Tiba-tiba, setiap anggota partai mengirim tampang meremehkan si Feng. Saat menyelam di dungeon, bahkan perbedaan kecil dalam serangan dan HP dapat menyebabkan penghapusan tim. Adapun si Feng, dia baru saja menjelaskan. Selain itu, apa yang dia maksud dengan hanya sedikit lebih banyak kecerdasan? Mereka telah mengalami sebelum pertempuran dengan monster di domain dewa. Mengenai monster-monster dengan kecerdasan yang sedikit lebih tinggi, bahkan dengan atak dan HP yang sama, kekuatan mereka masih akan meningkat 1 atau 2 lipatan. Baiklah, berhentilah mengurus hal-hal kecil ini. Gue akan menjelaskan strategi untuk dungeon ini sebentar lagi, jadi kalian lebih baik mendengarkan dengan seksama. Jika lu tidak menindaklanjuti, maka hidup lu akan menjadi kehilangan. Si Feng melambaikan tangannya, siap untuk mulai menjelaskan strategi untuk menaklukkan dungeon. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari hutan yang gelap dan suram, menyebabkan pohon-pohon berayun dengan liar. Ao. Setelah angin menderu datang raungan marah yang bergema di seluruh hutan kematian. Burung yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, terbang ke langit. Blackie dan yang lainnya terpana oleh aura yang begitu mengesankan. Mereka hanya anak-anak muda di sekitar usia 20 tahun. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan besar, apalagi menghadapi situasi hidup atau mati. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi raungan yang menusuk paru-paru. Dibandingkan dengan mendengar raungan tradisional harimau di hutan, raungan ini jauh lebih mengejutkan bagi hati manusia. Hal ini yang harus kita perhatikan. Si Feng berkata dengan tenang pada saat ini. Perbedaan terbesar antara Hell Mode dan Hard Mode adalah raungan ini. Meskipun tidak memiliki nama khusus untuk itu, para pemain di kehidupan si Feng sebelumnya menyebutnya sebagai Hell's Roar. Bab 25 Penjaga Malam. Kata-kata si Feng membingungkan anggota lainnya. Bukankah itu hanya raungan? Apa yang ada di sana untuk diperhatikan? Ketika si Feng melihat ekspresi menghina semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, dengarkan baik-baik kalian semua.
Hell's Roar tidak sesederhana apa yang lu pikirkan. Sebentar lagi, ikuti tuntutan gue sambil maju. Jika ada yang melakukan kesalahan, jangan salahkan gue karena segera mengusir lu dari pesta. Diajar oleh si Feng sedemikian rupa, semua anggota lainnya menjadi serius. Tidak ada yang ingin meninggalkan pesta. Sebentar lagi, Cola dan gue akan berjalan di depan. Lonely Snow, lu berjalan di tengah dan melindungi Oracle. Blackie, lu dan pemanggil akan berjalan di belakang. Ingat, lu tidak boleh melanggar formasi terlepas dari aktivitas apapun. Tanpa perintah gue, tidak ada yang diizinkan menjadi yang pertama untuk menyerang. Apakah lu semua mengerti? Si Feng menjelaskan dasar-dasar formasi sekali ke pesta. Alasan si Feng membiarkan Guardian Knight, Cola, berjalan di depan adalah karena dia membiarkan Cola menambahkan semua poin kemampuan bebasnya ke dalam daya tahan. HP-nya sekarang mencapai 310 poin. Dengan HP sebanyak ini, Cola bisa menahan sedikit lebih lama, berbagi sebagian dari beban si Feng. Domain Dungeons in God tidak seperti Dungeons di game realitas virtual lainnya. Tingkat kebebasan di dalam dungeon tinggi, dan Dungeons sendiri sangat besar. Bahkan ada beberapa pesta pemain yang telah berkeliaran di dungeon selama berjam-jam tanpa bertemu bos tunggal. Meskipun hutan kematian tidak sebesar itu, masih mungkin untuk tersesat di dalam hutan yang gelap dan suram. Jika seseorang menjadi tersesat, si Feng hanya ingin mengatakan hehe. Bagian yang menakutkan dari hutan kematian adalah bahwa pemain bisa tersesat begitu mereka memasuki hutan. Akhirnya, para pemain akan mati secara misterius satu demi satu. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ada banyak pemain yang telah memasuki hutan dan mati berulang kali sedemikian rupa bahkan tanpa bertemu dengan bayangan monster. Jika mereka beruntung dan bertemu monster, maka hasilnya adalah pesta menghapus. Hanya setelah banyak ahli persekutuan melakukannya, semua orang akhirnya memahami betapa mengerikannya hutan kematian. Mereka telah mengakui bahwa itu adalah dungeon yang mengerikan yang tidak mungkin untuk dihapus tanpa mencapai level 5. Ketika Shadow Guild mencapai level 5, mereka telah mengorganisir ratusan pemain untuk mencari jalan di Deadly Forest. Mereka telah membayar ratusan jiwa untuk akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang peta hutan kematian. Seluruh hutan kematian memiliki 36 jalur. Namun, hanya mereka bertiga yang mengarah ke bos pertama, Willy. Ketiga jalur ini diaspal dengan kehidupan banyak pemain. 2 dari 3 jalan ini sangat berbahaya. Tanpa kekuatan yang memadai, kematian akan menjadi satu-satunya hasil. Hanya ada satu jalan yang memiliki sangat sedikit monster. Di bawah pimpinan si Feng, semua orang berjalan ke hutan. Saat mereka memasuki hutan, semua orang menemukan bahwa ada terlalu banyak jalur melalui hutan. Mereka tidak tahu jalan mana yang benar. Namun, si Feng telah memilih satu tanpa ragu-ragu. Semua orang dengan ketat mengikutinya sambil berhati-hati terhadap lingkungan mereka. Setelah berjalan sekitar 5 menit, mereka bertemu monster pertama mereka. Tiba-tiba, semua orang mulai tegang. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Dengarkan perintah gue. Si Feng berteriak keras. Di depan mereka hanya ada monster elit level 2, kelinci malam. Namun, karena penguatan dungeon, serangannya, pertahanan, dan HP semuanya sangat meningkat. HP-nya adalah 700 poin. Cola, lu membujuk monster itu. Oracle, perhatikan penyembuhan. Semua orang, jangan memulai serangan tanpa perintah gue. Si Feng cepat memberi perintah. The Guardian Knight, Cola menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati berjalan menuju jangkauan serangan Night Rabbit. Semua orang gugup sampai ekstrim. Meskipun ini hanya elit level 2, mereka saat ini berada di mode neraka dungeon. Namun, kegugupan semua orang sia-sia. Saat kelinci malam dengan tinggi badan seseorang melihat Cola, ia segera melesat. Cola sangat berhasil memikat kelinci malam. Selain itu, dia tidak panik ketika memikatnya. Dia mundur sambil menggunakan perisainya untuk memblokir serangan Night Rabbit. Namun, meskipun setiap serangan mendarat di perisai, kerusakannya masih mengerikan, hanya satu hit diberikan 42 kerusakan. Pada saat Cola kembali ke depan pesta, HP-nya sudah turun sepertiga. Oracle, yang bernama Drowsy Slot, memiliki kesadaran yang baik. Dia telah memberikan penyembuhan saat Cola memasuki jangkauan castingnya. Namun, setiap penyembuhan hanya bisa menambah 24 HP ke Cola,
itu sama sekali tidak cukup untuk menghentikan HP Kola agar tidak jatuh. Saudara Feng, apakah kita masih tidak menyerang? Blackie sedikit gugup. Pada saat ini, sisa HP Kola bahkan tidak mencapai sepertiga dari totalnya. Membawa Oracle ke dungeon hanyalah kesalahan total. Di antara pekerjaan penyembuh, Oracles memiliki kemampuan penyembuhan yang paling lemah. Namun, karena si Feng telah memilihnya, Blackie hanya bisa mengakuinya. Sekarang MT mereka hampir mati. Itu tidak dapat diterima jika mereka masih tidak menyerang. Tunggu, kata si Feng dengan tegas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kola terus menggunakan perisainya untuk memblokir serangan cakar kelinci malam, sedangkan HP-nya terus menurun. Kola hanya memiliki 20% HP yang tersisa, namun si Feng belum memberikan perintah untuk menyerang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa si Feng ingin menyerah pada Kola, panah terbang menembus hutan, menembak langsung ke Oracle, Drowsy Slot. Lonely Snow tidak bereaksi sama sekali saat Drowsy Slot dipukul tepat di dadanya. Kerusakan yang sangat besar dari minus 123 poin muncul. Pada saat ini, si Feng berteriak, kemalasan, gunakan pembayaran seumur hidup. Gunakan kerusakan yang lu terima untuk menyembuhkan Kola. Blackie, tahan Night Rabbit untuk membiarkan Kola pulih. Kesepian, ikut gue. Semua orang menyerang kelinci malam. Oracle memang merupakan yang terlemah dalam hal penyembuhan. Namun, Oracle memiliki HP yang tinggi, mereka tidak akan mudah dipangkas satu kali. Juga, Oracles memiliki dua keterampilan ketika mereka pertama kali memulai. Salah satunya adalah doa hidup, sedangkan yang lainnya adalah pembayaran seumur hidup. Pembayaran seumur hidup dapat mengubah kerusakan yang diterima oleh pengguna menjadi penyembuhan untuk digunakan pada pemain lain. Pada periode awal permainan, tabib tidak memiliki banyak keterampilan atau peralatan. Sehubungan dengan situasi seperti itu, Oracles memiliki keuntungan lebih besar daripada tabib lain ketika memasuki hutan kematian. Itulah alasan mengapa si Feng menyerah untuk memilih seorang priest daripada Oracle. Setelah menyelesaikan bagiannya, si Feng bergegas ke hutan. Apakah lu pikir gue akan membiarkanmu melarikan diri? Si Feng berkata dengan dingin sambil melihat bayangan gelap yang berlari melalui hutan. Bilah angin, si Feng berubah menjadi hantu, mengejar langsung ke depan. Alasan mengapa si Feng tidak membiarkan siapapun menyerang kelinci malam adalah untuk menggunakan Kola sebagai umpan. Si Feng ingin memancing keluar tangan gelap yang bersembunyi di balik layar. Meskipun Night Rabbit tampak mengerikan, pesta elit bisa menghadapi 2 atau 3 dari mereka sekaligus tanpa masalah. Namun, dalam kehidupan si Feng sebelumnya, alasan mengapa bahkan partai elit level 5 bisa dihabisi oleh partai adalah karena bayangan gelap di depan si Feng. Bayangan gelap ini menggunakan kelinci malam sebagai umpan, memikat pemain untuk menyerangnya. Bayangan gelap, di sisi lain, akan menyergap penyembuh dari belakang. Di dalam hutan kematian, jika pemain tidak berurusan dengan orang ini, hasilnya akan menjadi pesta penghapusan. Dengan kecepatan gerakan yang meningkat dari Windblade, si Feng dengan cepat menyusul bayangan gelap. Si Feng melambaikan 3 tebasan pedang, menyegel jalur muka bayangan gelap. Bayangan hitam tahu bahwa itu tidak bisa melarikan diri. Segera berbalik, menghunuskan sepasang pisau untuk memblokir serangan si Feng. Dang dang dang. Dengan Abyssal Blade, kekuatan si Feng sangat tinggi. Serangannya menyebabkan bayangan gelap mundur 3 langkah, dan setiap langkah mundur akan diikuti oleh kerusakan yang melebihi minus 10. Pada akhirnya, bayangan gelap mengungkapkan sosoknya di bawah sinar bulan. Penjaga malam, elit khusus, level 2, HP 1458/1500. Melihat Night Ranger ditolak, si Feng segera menggunakan ikatan Abyssal tanpa memberinya kesempatan. 9 rantai hitam pekat tampaknya mengikat Night Ranger, mencegahnya bergerak selama 3 detik, dan pertahanannya berkurang 100%. Flash yang menggemuruh, memotong, kerusakan minus 81, minus 98, minus 119, minus 124 muncul. Ketika kedua skill itu mendarat, sejumlah kerusakan yang menakutkan muncul, mengambil 1/4 HP Night Ranger. Tidak peduli seberapa mampu Night Ranger itu tidak bisa membebaskan diri dari ikatan 9 rantai. Dia hanya bisa diam-diam menerima pemukulan selama 3 detik penuh. Si Feng tidak terkendali saat dia mengirimkan tebasan demi tebasan pedang,
menembus titik vital di dada Night Ranger. Pada saat Night Ranger bebas dari ikatan, HP yang tersisa tidak melebihi 700 poin. Manusia celaka Night Ranger sangat marah. Dia mengacungkan bilah kembarnya seperti badai, melanda Si Feng. Pada saat ini, Lonely Snow akhirnya menyusul. Tuduhan darinya telah menyebabkan Night Ranger memasuki kondisi pingsan, pada saat yang sama menghancurkan bilah seperti Night Ranger. Si Feng mengambil kesempatan untuk menebas leher Night Ranger. Lonely Snow juga mengacungkan kapak besarnya di Night Ranger. Pada saat Night Ranger terbangun, dia hanya memiliki sisa HP-nya yang tersisa. The Night Ranger tiba-tiba meretas bilah kembarnya ke arah Lonely Snow, mengirimnya terbang mundur dan memberikan 64 damage. Night Ranger menoleh untuk menatap Si Feng, sekali lagi mengacungkan bilah kembarnya dan menebas secara horizontal ke leher Si Feng. Dang Si Feng menggunakan pari dengan pedangnya. Tanpa memberikan Night Ranger peluang untuk membalas, Si Feng mengangkat Ranger dan melemparkannya kembali. Kemudian, Si Feng menindaklanjuti dengan beberapa serangan pedang, menghabisi Night Ranger. Si Feng dengan mudah mengambil dua barang yang jatuh, lalu segera berlari menuju lokasi Kola untuk memberikan bantuan. Berbaring di samping, Lonely Snow menjadi tercengang setelah melihat keterampilan lincah Si Feng. Hatinya dipenuhi dengan kejutan, Lonely Snow bahkan lupa untuk mengikuti Si Feng untuk mendukung. Apakah ada cara untuk membunuh monster? Bab 26 Teknik Ajaib. Pada saat Si Feng kembali ke pesta, Elite Night Rabbit hanya memiliki sepertiga dari HP yang tersisa. Semua orang telah berkoordinasi dengan baik, Kola mabuk di depan sendirian, sementara yang lain dengan keras memberikan kerusakan. Namun, untuk mengendalikan agro, Blackie tidak dengan marah menangani kerusakan. Sebagai gantinya, dia menggunakan Evil Whip untuk menjabarkan Night Rabbit, memberi Kola ruang bernapas. Performa Kola juga sangat bagus. Dia dengan mantap memetera monster itu, dan dia juga memiliki kontrol yang baik terhadap agro. Kola tidak setingkat pemula, tetapi masih ada jalan panjang di depan sebelum ia menjadi seorang ahli. Kola, jangan selalu mencoba memblokir dengan perisai Lu. Itu bukan keharusan untuk memblokir serangan seperti game realitas virtual lainnya. Lu juga bisa mengelak untuk menghindari serangan. Dengan begitu, Lu bisa mengurangi stres pada tabib. Untuk orang lain, fokuskan serangan Lu pada target. Jangan hanya menyerang secara acak, arahkan serangan Lu ke cakar kelinci liar atau titik lemah lainnya. Dengan begitu, Lu dapat mengurangi banyak beban pada MT. Si Feng tidak langsung naik untuk membantu Kola, tetapi sebaliknya, ia mengajar semua orang cara bertarung melawan monster. Jika semua orang bertempur sementara mengenai domain dewa sebagai permainan tradisional, hasilnya akan menjadi bencana. Ini karena penyembuhan yang diberikan biasanya jauh dari mampu mengimbangi kerusakan yang diterima. Beberapa pihak akan membawa tabib ekstra. Namun, ini akan mengakibatkan kerusakan tidak mencukupi, hasilnya masih pesta menghapus. Para pemain hanya perlahan terbiasa dengan gaya bertarung di Guts Domain beberapa bulan setelah permainan dibuka. Para pemain tidak lagi semanis dan semudah sekarang. Si Feng ingin mengolah semua orang untuk membangun fondasi untuk lokakarya masa depannya. Jadi secara alami, dia perlu membiarkan orang-orang ini mempelajari gaya bertarung domain dewa sebelumnya. Semua orang berpikir Si Feng juga seorang noob, jadi mereka memegang sedikit ketidakpuasan di dalam hati mereka. Pakar itu tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa noob seperti dia memberikan perintah? Namun, kata-kata Si Feng masuk akal, jadi mereka masih secara sadar melakukan apa yang dikatakan Si Feng. Kola juga mulai mengubah gaya bertarungnya. Dia tidak lagi menggunakan perisainya untuk memblokir serangan dengan kaku. Sebagai gantinya, ia mundur selangkah ke belakang ketika kelinci liar melancarkan serangannya, mengambil kesempatan untuk menghindarinya. Meskipun Kola masih perlu menggunakan perisainya untuk memblokir sebagian besar waktu, itu masih sangat mengurangi beban pada tabib. Perubahan seperti itu memungkinkan membunuh kelinci malam menjadi lebih mudah. Beberapa level 1 Noops juga sedikit terkejut. Ada beberapa perubahan pendapat mereka terhadap Si Feng. Si Feng tidak tertahankan seperti yang mereka bayangkan. Si Feng hanya tersenyum pada situasi ini. Dia sama sekali tidak keberatan dengan pikiran mereka. Si Feng hanya merasa bahwa Kola cukup baik setelah melihat penampilannya. Meskipun Kola adalah ahli tingkat pertama 10 tahun kemudian, ia saat ini masih jauh dari titik itu. Jika itu adalah MT ahli,
mereka tidak akan mundur, tetapi memilih untuk menghindari serangan tanpa bergerak. Keputusan seperti itu karena jika MT bergerak, monster itu akan bergerak juga. Situasi ini akan menyebabkan masalah bagi dealer kerusakan jangka panjang, yang akan mengakibatkan hilangnya banyak kerusakan. Namun, teknik seperti itu membutuhkan banyak pengalaman dalam pertempuran dan tubuh dengan reaksi cekatan. Cola masih membutuhkan banyak pelatihan. Elite Night Rabbit jatuh dalam beberapa saat. Itu menjatuhkan buku keterampilan untuk Berserkers, Whirlwind Slash. Itu juga menjatuhkan 3 tembaga. Semua orang tidak bisa tidak kagum dengan drop rate Hell Mode. Sebuah buku keterampilan jatuh tepat setelah mereka membunuh monster elite. Jika mereka membunuh lebih dari 10 monster elite, maka bukankah mereka bisa mendapatkan lebih dari 10 buku keterampilan? Harus diketahui bahwa buku keterampilan sangat langka, dan bahkan keterampilan umum dapat dijual seharga 1 perak. Si Feng secara alami tahu pikiran mereka. Namun, mode neraka pun tidak memiliki tingkat drop yang tinggi. Itu hanya 3 hingga 4 kali lipat dari hard mode. Setelah itu, si Feng melewati Whirlwind Slash ke Lonely Snow yang tertegun. Kemudian dia melewati armor plat pertahanan defensif tingkat 1 ke Cola. Netranger menjatuhkan armor. Dengan barang-barang ini, kekuatan partai sedikit meningkat. Mulut Cola tidak bisa menutup setelah menerima defensive plate armor. Dia buru-buru berterima kasih kepada si Feng untuk itu. Dengan bronze plate armor ini, Cola's defense tidak hanya meningkat 14 poin, tetapi HP-nya juga menjadi 350 poin. Selain si Feng dan Blackie, semua orang di tempat itu dipenuhi dengan rasa iri. Peralatan perunggu adalah identifikasi seorang ahli. Di luar dungeon, tidak mungkin untuk mendapatkan sepotong peralatan perunggu, bahkan jika lu memohonnya. Dan peralatan ini diperoleh oleh si Feng sendirian. Namun, si Feng memberikannya kepada Cola tanpa ragu-ragu. Pendapat semua orang terhadap si Feng berubah sedikit. Mereka merasa pemimpin partai seperti itu tidak buruk sama sekali. Si Feng tidak seperti pemimpin partai lainnya yang akan memprioritaskan diri mereka sendiri ketika peralatan dijatuhkan. Adapun peralatan perunggu, lupakan memberikannya kepada anggota partai sementara, mereka pasti akan menyimpannya sendiri. Setelah itu, semua orang mengikuti si Feng saat mereka maju. Meskipun hutan yang gelap dan suram menakutkan, semua orang tidak lagi gugup seperti sebelumnya sebelum melalui pertarungan yang merangsang. Dari waktu ke waktu, 1 atau 2 Elite Knight kelinci yang berpatroli akan muncul di depan mereka, dan mereka juga akan menanggapinya dengan cepat. Ketika ada 2 kelinci malam, Cola akan menahan salah satu dari mereka, sementara si Feng dan Lonely Snow akan bergegas dan membunuh yang lain. Adapun pemain jarak jauh, mereka akan memprioritaskan menyerang kelinci malam di depan si Feng. 700 HP Night Rabbit akan hilang dengan cepat di bawah pemboman yang sengit. Setelah itu, pesta mendukung Cola dan menghabisi kelinci malam lainnya. Dalam beberapa saat, 2 kelinci malam tidak lagi. Dengan proses ini, sebuah buku keterampilan, kembalikan, dimaksudkan untuk penyembuh juga turun. Skill memiliki waktu cast 2 detik. Ketika dipelajari oleh Oracles, skill itu bisa langsung mengembalikan 37 HP. Itu jauh lebih baik daripada doa hidup. Itu tidak memiliki cooldown yang sama dengan Life Prayer, sehingga keduanya dapat digunakan dalam koordinasi untuk meniadakan kerusakan yang disebabkan oleh kelinci malam elit sepenuhnya. Slot mengantuk terus-menerus berterima kasih kepada si Feng dan anggota partai lainnya karena membiarkan dia mempelajari buku keterampilan. Restore adalah keterampilan yang sangat penting untuk menaklukkan Dungeons. Jika itu dijual di luar, itu bisa pergi untuk setidaknya 2 atau 3 koin perak. Jangan pedulikan itu. Buku keterampilan dimaksudkan untuk digunakan. Ayo lanjutkan, si Feng tersenyum ketika dia menjawab. Selain dari buku keterampilan serangan AW, buku keterampilan penyembuh adalah yang paling mahal dan langka. Namun, hutan kematian adalah dungeon yang dimaksudkan untuk membiarkan pemain membangun fondasi mereka di domain dewa. Dalam Hell Mode, tingkat drop untuk keterampilan penyembuhan dasar sangat tinggi. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ia telah memperoleh 4 buku keterampilan penyembuhan setelah memasuki mode neraka hutan kematian sekali. Itu tidak dianggap berharga. Setelah lebih dari 1 jam, rombongan si Feng tiba di padang rumput yang datar. Mereka akhirnya bertemu dengan bos pertama dungeon. Willy, kepala suku peringkat. Tingkat 3, HP 6000.
Willy adalah kelinci malam yang ganas. Tingginya setinggi 2 orang, dan cakar baja tajam menghiasi cakarnya. Cakar-cakar ini suka menciptakan pesta darah segar, dan mereka yang tertangkap akan tercabik-cabik, berubah menjadi sungai darah. Tidak diketahui berapa banyak pemain yang meninggal dengan kematian mengerikan di bawah cakar ini. Tidak jauh dari Willy, ada 7 kelinci malam elit yang berjaga-jaga. Ketujuh kelinci ini sangat dekat satu sama lain. Selama salah satu dari mereka diserang, kelinci liar lainnya akan bergegas juga. Ada juga kemungkinan besar untuk menarik bos. Bahkan jika itu adalah si Feng, dia tidak akan bisa berhadapan dengan 7 kelinci malam, belum lagi termasuk bos. Namun, jika mereka tidak menghabisi 7 kelinci malam, tidak ada cara bagi mereka untuk menyerang bos. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tempat ini memiliki terlalu banyak kelinci malam. Permainan itu tidak memberi kita peluang apapun, Blackie sangat cemas. Meskipun bos ada di depan mereka, sistem telah mengulurkan tangan seperti itu kepada mereka. Kesulitan ini terlalu besar. Tidak heran itu adalah ruang bawah tanah Hell Mode. Mustahil untuk dilewati tanpa kekuatan absolut. Pengaturan sistem juga membuat marah semua orang. Siapa yang bisa menangkis 7 kelinci malam elit? Bahkan Guardian Knight level 5 tidak akan bisa melakukannya. Kalian semua menungguku di belakang batu itu. Kola, bersiap-siaplah untuk menerima monster itu. Semua orang tidak diperbolehkan menyerang tanpa perintah gue. Semua orang mematuhi perintah si Feng tanpa pertanyaan. Semua monster yang mereka bunuh dalam perjalanan ke sini mengandalkan perintah si Feng untuk sukses. Mereka membunuh banyak kelinci malam, dan semua orang telah memperoleh 1 atau 2 potong peralatan perunggu. Blackie bahkan memiliki 5 potong peralatan perunggu. Kekuatan partai mereka jelas telah melampaui partai elit lainnya. Penghargaan atas pencapaian semacam itu adalah milik perintah si Feng. Adapun si Feng, dia telah lari ke lokasi yang berjarak 40 meter dari 7 kelinci malam. Dia diam-diam bersembunyi di balik semak-semak, mengamati setiap gerakan kelinci malam. Semua orang mengerti bahwa si Feng berusaha memikat monster. Namun, 7 kelinci malam itu terlalu dekat satu sama lain. Si Feng adalah seorang pendekar pedang. Dia tidak memiliki kemampuan menyerang jarak jauh, jadi bagaimana dia bisa memikat monster? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua orang sangat cemas. Jika si Feng tidak sengaja gagal, maka itu akan menghapus pesta. Namun, si Feng tenang. Dia bergerak tidak 1 inci pun saat dia melihat Knight kelinci yang jauh. Pada saat ini, angin sejuk berhembus. Daun mati di pohon-pohon dikirim terbang. Melihat daun mati melayang ke arah kelinci malam, si Feng mengambil sebuah batu kecil di sampingnya. Dengan lembut, dia melemparkan batu itu. Arah terbangnya batu itu menuju kelinci malam yang paling dekat dengan bos. Sudah selesai. Semua orang mengerti akan seperti apa hasil akhir ini. Itu pasti akan menjadi kombinasi dari 1 bos dan 7 kelinci malam yang bergegas ke arah mereka, mengubahnya menjadi pengorbanan darah. Saat batu hendak menabrak kelinci malam, dedaunan yang kebetulan telah diblokir antara batu dan kelinci malam. Batu itu menabrak daun mati, menghancurkannya ke Night Rabbit. Kelinci malam tiba-tiba berbalik untuk melihat sekelilingnya, hanya menemukan sehelai daun. Namun, bagaimana mungkin sehelai daun yang memukulnya begitu menyakitkan? Selanjutnya, kelinci malam meninggalkan unitnya untuk mengamati sekitarnya. Itu melihat sekeliling tanpa tujuan, tidak tahu apa yang berusaha ia temukan. Tanpa sadar telah bergerak lebih dari 20 meter jauhnya dari unitnya, dan itu masih bergerak semakin jauh. Terlalu saleh Lonely Snow tidak bisa membantu tetapi berseru, matanya hampir keluar dari rongganya. Semua orang mengangguk dengan bodoh juga. Penilaian dan tujuan Guerat seperti apa yang diperlukan untuk memukul daun mati sambil mengenai kelinci malam. Semua orang mematuhi perintah si Feng tanpa pertanyaan. Semua monster yang mereka bunuh dalam perjalanan ke sini mengandalkan perintah si Feng untuk sukses. Mereka membunuh banyak kelinci malam, dan semua orang telah memperoleh 1 atau 2 potong peralatan perunggu. Blackie bahkan memiliki 5 potong peralatan perunggu. Kekuatan partai mereka jelas telah melampaui partai elit lainnya. Penghargaan atas pencapaian semacam itu adalah milik perintah si Feng. Adapun si Feng, dia telah lari ke lokasi yang berjarak 40 meter dari 7 kelinci malam. Dia diam-diam bersembunyi di balik semak-semak, mengamati setiap gerakan kelinci malam.
Semua orang mengerti bahwa Si Feng berusaha memikat monster. Namun, 7 kelinci malam itu terlalu dekat satu sama lain. Si Feng adalah seorang pendekar pedang. Dia tidak memiliki kemampuan menyerang jarak jauh, jadi bagaimana dia bisa memikat monster? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua orang sangat cemas. Jika Si Feng tidak sengaja gagal, maka itu akan menghapus pesta. Namun, Si Feng tenang. Dia bergerak tidak satu inci pun saat dia melihat Night Kelinci yang jauh. Pada saat ini, angin sejuk berhembus. Daun mati di pohon-pohon dikirim terbang. Melihat daun mati melayang ke arah kelinci malam, Si Feng mengambil sebuah batu kecil di sampingnya. Dengan lembut, dia melemparkan batu itu. Arah terbangnya batu itu menuju kelinci malam yang paling dekat dengan bos. Sudah selesai. Semua orang mengerti akan seperti apa hasil akhir ini. Itu pasti akan menjadi kombinasi dari satu bos dan 7 kelinci malam yang bergegas ke arah mereka, mengubahnya menjadi pengorbanan darah. Saat batu hendak menabrak kelinci malam, dedaunan yang kebetulan telah diblokir antara batu dan kelinci malam. Batu itu menabrak daun mati, menghancurkannya ke Night Rabbit. Kelinci malam tiba-tiba berbalik untuk melihat sekelilingnya, hanya menemukan sehelai daun. Namun, bagaimana mungkin sehelai daun yang memukulnya begitu menyakitkan? Selanjutnya, kelinci malam meninggalkan unitnya untuk mengamati sekitarnya. Itu melihat sekeliling tanpa tujuan, tidak tahu apa yang berusaha ia temukan. Tanpa sadar telah bergerak lebih dari 20 meter jauhnya dari unitnya, dan itu masih bergerak semakin jauh. Terlalu saleh Lonely Snow tidak bisa membantu tetapi berseru, matanya hampir keluar dari rongganya. Semua orang mengangguk dengan bodoh juga. Penilaian dan tujuan Guerat seperti apa yang diperlukan untuk memukul daun mati sambil mengenai kelinci malam. Dan dengan demikian membingungkan kebencian kelinci malam, menyebabkannya mencari sasarannya secara membabi buta. Bahkan menyebutnya sebagai keterampilan pamungkas tidaklah berlebihan. Apakah Si Feng benar-benar noob? Dia tidak mungkin menjadi dewa permainan di sini untuk membodohi mereka, kan? Summoner, sisanya terserah padamu. Si Feng berjalan ke lokasi batu. Dia memandang summoner itu, bertepuk tangan saat dia berbicara, tersenyum. Bab 27 Partai Peningkatan Si Feng. Mendengar komentar Si Feng, summoner, Gluttonous Mouse tiba-tiba panik. Dia tidak mengerti apa yang Sisi ingin dia lakukan. Jika dia berkinerja buruk dan diusir dari pesta sebagai akibatnya, dia akan menyesal sampai dia meninggal. Sulit menemukan pesta yang bagus selama waktu ini, belum lagi pesta dengan pakar yang memimpinnya. Mustahil untuk bergabung dengan pesta seperti itu, bahkan jika lu memohon. Tenang, gue tidak akan membiarkan lu melakukan sesuatu yang berbahaya. Lu hanya perlu memanggil Flame Sprite dan ikuti instruksi gue. Lu tidak perlu melakukan hal lain, kata Si Feng sambil tersenyum, mencoba sedikit meredakan saraf tikus yang rakus. Saat ini, pemanggil tidak kuat, terutama karena ketidakmampuan keterampilan mereka. Metode serangan summoner terutama bergantung pada makhluk yang dipanggil, sedangkan serangan normal mereka adalah Magic Bullet dengan kerusakan rendah. Namun, pemanggil dengan keterampilan luar biasa bisa menjadi pasukan satu orang. Itu terutama berlaku untuk summoner yang bisa memanggil makhluk unsur kuat. Mereka bisa membunuh monster elit seolah-olah mereka hanya bermain-main. Pemimpin partai, yakinlah, gue pasti akan melakukannya. Kata tikus rakus dengan keras, nadanya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia seperti seorang siswa yang telah bertemu gurunya. Semua orang, jauhkan dirimu dari batu itu, 20 meter darinya akan menjadi yang terbaik. Perhatikan untuk tidak memancing monster lain. Si Feng berbalik dan berkata kepada anggota partai lainnya. Ya, pemimpin pesta. Anggota partai yang lain menjawab dengan keras. Sikap mereka saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Si Feng sedikit terkejut dengan kinerja semua orang. Mengapa masing-masing dan setiap dari mereka begitu taat tiba-tiba? Namun, Si Feng tidak tahu bahwa satu batu yang dia lempar tadi benar-benar mengejutkan mereka semua. Mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap teknik melempar batu Si Feng. Keahlian dan ketepatan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Pemain profesional bahkan mungkin tidak dapat melakukannya. Menyembah yang kuat adalah pemandangan umum dalam sebuah game. Noob level 1 ini tidak terkecuali. Pada saat ini, tatapan yang digunakan semua orang untuk melihat Si Feng benar-benar berbeda. Sebelumnya,
mereka hanya merasa bahwa Si Feng adalah seorang komandan yang baik. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng adalah orang kuat yang mereka puja. Mereka sedikit menumbuhkan rasa hormat untuk Si Feng. Berdiri di samping, Blackie menepuk bahu Lonely Snow, dengan bangga berkata, "Bagaimana? Mengikuti saudara Feng tidak buruk, kan?" Lonely Snow diam-diam menganggukkan kepalanya, bersukacita atas keputusan yang dibuatnya untuk mengikuti Si Feng. Si Feng jelas-jelas seorang ahli penguji beta. Tanpa pengalaman dan latihan yang memadai, teknik seperti itu tidak mungkin dicapai. Hanya penguji beta yang dapat melakukannya. Hahaha, apa rencanamu di masa depan? Blackie tiba-tiba bertanya. Dia mulai menetas ide ke arah Lonely Snow. Blackie ingin merebus Lonely Snow untuk bengkel mereka, meskipun bengkel itu masih belum ada. Ada kemungkinan 100% bagi Cola untuk bergabung dengan mereka, tetapi Lonely Snow masih belum memiliki rencana untuk bergerak ke arah itu. Masa depan, Lonely Snow tidak pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Dia hanyalah pemain biasa. Dia tidak memiliki ambisi besar, hanya ingin mendapatkan uang tunai dari bermain game. Dia berkata dengan jujur, "Aku belum pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Aku mengerti teknikmu cukup bagus. Mengapa lu tidak bergabung dengan kami untuk saat ini?" Blackie dengan acuh tak acuh bertanya. Benarkah? Lonely Snow merasa cemas tentang masa depannya setelah pertanyaan Blackie. Dia tidak tahu kemana dia ingin pergi. Jika dia bisa berpesta dengan seorang ahli, maka itu tidak bisa lebih baik. Tentu saja. Namun, kami masih perlu melihat kinerja masa depan lu. Kami tidak hanya sekadar menerima orang, kata Blackie dengan bangga, berpura-pura menjadi ahli. Terima kasih, Brother Black. Lonely Snow dengan senang menjawab. Dia tidak pernah membayangkan keberuntungannya akan begitu besar untuk diperhatikan oleh seorang ahli. Melihat Lonely Snow setuju, Blackie menghela napas lega. Saat ini, Blackie hanya rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Dia tidak bisa banyak membantu Si Feng di domain dewa, tetapi dia masih bisa membantu dalam hal administrasi. Bahkan tidak ada bayangan lokakarya mereka pada saat ini. Ada juga hutang 16.000 kredit. Anggota lokakarya hanya terdiri dari Si Feng dan dirinya sendiri. Itu jelas merupakan lokakarya termiskin dalam sejarah. Jika ini diketahui oleh yang lain, mereka pasti akan berbalik dan pergi. Sekarang, Blackie hanya bisa berpura-pura menjadi ahli untuk memikat orang agar bergabung dengan workshop mereka. Pada saat ini, Si Feng saat ini menjelaskan isi operasi kepada pemanggil. Operasi itu untuk membiarkan tikus yang rakus memikat 6 kelinci malam yang tersisa dengan mengendalikan flame sepritenya. Karena kelinci malam yang paling dekat dengan bos tidak ada lagi, memikat kelinci malam lainnya tidak akan menarik perhatian bos. Mereka bisa memancing monster dengan mudah. Flame Sprite sangat lemah. HP-nya hanya 15 poin yang menyedihkan, dan akan mati dalam satu pukulan. Namun, kecepatan gerakannya sangat cepat. Menambah ukurannya yang sangat kecil, mencoba memukulnya akan menjadi tugas yang sulit. Mulai operasi. Mouse, ingatlah untuk menjaga jarak 4 yard atau lebih sambil berputar-putar di sekitar batu, Si Feng mengingatkan sekali lagi. Tikus yang rakus menganggukkan kepalanya. Dengan hati-hati, dia mengendalikan Flame Sprite untuk memancing 6 kelinci malam. Ketika Sprite memasuki jarak 35 yard, Elite Night Rabbit terdekat menemukan Flame Sprite. Tiba-tiba, itu membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju Flame Sprite. Kelinci malam lainnya juga ikut bergegas. Melihat kelinci malam mengambil umpan, tikus yang rakus segera mengendalikan Flame Sprite dan berlari. Keenam kelinci malam sedang mengejar, tetapi kecepatan mereka tidak dapat menandingi Flame Sprite. Sebentar kemudian, Flame Sprite telah tiba di bawah batu besar. Itu telah memikat keenam kelinci malam dan mulai berputar-putar di sekitar batu besar. Di sisi lain, Cola sudah menggumpalkan Night Rabbit yang telah meninggalkan unitnya. Cola dipertukarkan antara memblokir dan menggunakan keterampilan barunya, Divine Strike. Dengan efek 2 potong peralatan perunggu, satu serangan dari Divine Strike telah menyebabkan 26 kerusakan. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan 11 atau 12 yang disebabkan oleh serangan normal. Juga, Divine Strike memiliki efek tambahan meningkatkan kebencian. Menjadi lebih mudah untuk memegang agro. Kelinci malam terbunuh dalam waktu singkat. Itu menjatuhkan 5 tembaga. Setelah kelinci malam ini ditangani,
hanya 6 kelinci malam yang terus berputar di sekitar batu besar yang tersisa. Aku akan memancing kelinci malam. Kola, perhatikan untuk menarik monster itu. Si Feng mengambil batu kecil lain, melemparkannya ke kelinci malam yang berlari di bagian belakang. Kelinci malam menggosok tengkoraknya setelah diserang. Kelinci itu berbalik, menemukan si Feng yang telah melempar batu itu. Kelinci malam tiba-tiba menjadi marah. Dengan gila melompat ke arah si Feng dengan kaki yang kuat. Sedangkan untuk kelinci malam lainnya, mereka masih dengan bersemangat mengejar Flamme Sprite, gagal menyadari hilangnya salah satu teman mereka. Terima melihat kelinci malam itu hanya 20 meter jauhnya dari pesta, si Feng memerintahkan. Kola bergegas maju, mengirimkan Divine Strike ke arah kepala kelinci malam. Target Night Rabbit segera berubah, memperluas cakar ke arah tempurung kepala Kola. Namun, Kola bereaksi dengan cepat dengan menghindari tubuhnya ke samping. Setelah menghindari serangan itu, Kola melanjutkan dengan menggunakan hukuman. Keahlian itu sekali lagi memperkuat kebencian kelinci malam kepada Kola. Semuanya, fokus api. Si Feng bertepuk tangan dalam hati setelah melihat kinerja Kola. Dia tidak pernah membayangkan kemampuan Kola untuk belajar akan sebesar ini. Dia sudah mengetahui tentang pola serangan Night Rabbit setelah melalui sedikit lebih dari 10 pertempuran. Tidak heran dia adalah MT inti dari Guild kelas 1, 10 tahun kemudian. Potensinya tidak terbatas. Kelinci malam di depan Kola telah jatuh dalam 20 detik. Itu bahkan menjatuhkan buku keterampilan untuk pendekar pedang, Double Chop. Si Feng segera mempelajarinya tanpa keberatan. Double Chop, tipe tindakan, membutuhkan Sword. Tingkat 1. Kemahiran 0/300. Cepat menangani kerusakan 2 kali. Setiap tebasan pedang memberikan 120% kerusakan plus 15, juga meningkatkan efek pendarahan sebesar 20%. Durasi 10 detik. Tumpukan hingga maksimal 5 kali. Cooldown, 8 detik. Buku keterampilan ini telah sangat meningkatkan kekuatan ledakan si Feng. Adapun masalah membiasakan diri dengan keterampilan, itu tidak ada untuk si Feng. Setelah bermain selama 10 tahun sebagai pendekar pedang, keterampilan milik Ayub tertanam dalam ketulang si Feng. Selama si Feng menguasai keterampilan ini, ia akan dapat memanfaatkannya untuk potensi terbesar mereka. Si Feng juga memikat 5 kelinci malam yang tersisa, satu demi satu. Partai telah membunuh kelinci satu persatu, dan setelah kematian Night Rabbit terakhir, cahaya keemasan muncul di sekitar tubuh si Feng, dia telah naik ke level 2. Pada saat yang sama, kelima kelinci malam telah memberikan kontribusi kepada pihaknya sepotong armor plat perunggu untuk Guardian Knight. Peralatan itu meningkatkan HP Kola menjadi 390 poin dan pertahanannya menjadi 56. Itu juga meningkatkan kemampuan Kola untuk melawan terhadap kepala kelinci Night Chieftain, Willy. Bab 28 Mode Horor Neraka. Dengan elit yang berjaga-jaga semua mati, hanya bos, Willy, tetap di lapangan terbuka. Pada saat ini, Willy berbaring di tanah, tidur. Itu akan menggaruk punggungnya dari waktu ke waktu, sama sekali tidak menyadari antek yang hilang. Semuanya, pulih untuk sekarang. Gue akan menjelaskan metode untuk menyerang Willy sebentar lagi. Si Feng ingin semua orang tenang dulu. Tidak mudah untuk menghadapi Willy. Pertarungan akan membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi karena satu kesalahan akan menyebabkan semua orang terkubur bersama. Mendengar perintah si Feng, semua orang duduk untuk memulihkan diri. Mereka makan dan minum untuk pulih ke kondisi terbaik mereka. Jari si Feng melambai dan bergetar saat dia memanggil panel atributnya. Dia baru saja mencapai level 2. Karena Abyssal Blade, poin atribut gratis yang dia peroleh melebihi pemain lain dengan 2 poin. Pilihan yang bisa dia buat dengan poinnya sedikit lebih banyak daripada pemain rata-rata. Pada periode awal, itu sudah cukup untuk Agility of Swordsman untuk mencapai 20 poin. Namun, si Feng meningkatkannya menjadi 30 poin. Akan ada peningkatan yang tetap dalam fleksibilitas tubuh ketika Agility mencapai 30 poin. Selanjutnya, si Feng menambahkan poin yang tersisa ke dalam kekuatan, membuatnya lebih mudah baginya untuk bersaing dengan bos. Si Feng memiliki padanya 3 potong peralatan perunggu, cincin besi misterius, dan senjata sihir. Atribut si Feng pada dasarnya telah mencapai persyaratannya sendiri. Karakter, Ye Feng, manusia. Kerajaan terafiliasi, Star Moon. Judul, Might of Atousat.
Pekerjaan, pendekar pedang. Level 2. HP, 520/520. Kekuatan serang, 88. Kekuatan pertahanan, 39. Kecepatan serang, 15. Kecepatan gerakan, 13. Atribut, kekuatan 32. Agility 30. Ketahanan 24. Kecerdasan 13. Vitalitas 13. Dengan atribut seperti itu, si Feng lebih percaya diri berurusan dengan Willy. Melihat semua orang pulih, si Feng mulai menjelaskan, Willy memiliki dua keterampilan. Salah satunya adalah Killing Fish. Saat digunakan, Willy akan mengabaikan kebencian dan menyerang pemain terdekat secara acak. Blackie dan Lonely, kalian berdua harus memperhatikan positioning lu. Keterampilan lainnya adalah Death Claws. Cola, lu harus menjauhkan diri dari bos sebelum skill ini digunakan. Lonely Snow, perhatikan mengganggu bos. Gue akan mengingatkan lu ketika saatnya tiba. Poin lain yang perlu diperhatikan, Willy sangat cerdas, jadi jangan terus menggunakan pola serangan yang sama. Baiklah, itu dia. Jika kita siap, maka mulailah pertempuran, Cola. Saudara Feng, apakah tidak ada hal lain yang harus kita perhatikan? Blackie berjalan ke sisi si Feng, berbisik. Tempat ini adalah mode neraka hutan kematian. Tidak semua orang juga ahli. Namun, penjelasan si Feng sangat sederhana sehingga membuat mereka merasa menaklukkan bos ini sangat mudah. Namun, ada begitu banyak partai elit yang mati di dalam mode normal, jadi bagaimana mode hell bisa begitu sederhana? Pemimpin partai, apakah tidak ada detail yang perlu kita perhatikan? Semua orang sangat khawatir. Mereka semua antisipasi dalam tatapan mereka ketika mereka melihat ke arah si Feng, berharap bahwa dia akan berbicara lebih banyak tentang detail yang lebih baik. Mereka adalah no-ops, jadi ada banyak hal yang tidak mereka mengerti. Berkenaan dengan seorang ahli seperti si Feng, hal-hal yang dia rasakan adalah pengetahuan umum, jelas tidak umum bagi no-ops seperti mereka. Elit tidak bisa dibandingkan dengan bos. Partai elit lainnya pasti sudah mati di tangan bos. Meskipun peralatan mereka lebih baik daripada pesta elit, mereka masih level 1 no-ops. Mereka jelas tahu nilai mereka sendiri. Kalian terlalu khawatir. Bersantai. Ketika saatnya tiba, gue akan memberitahu lu apa yang harus lu lakukan dan kapan lu harus melakukannya, jadi jangan khawatir. Cola, mulailah pertarungan dan ingatlah untuk menghindar lebih sering. Penyembuh tunggal tidak akan bisa menandingi kerusakan bos, si Feng tersenyum. Dia merasa anggota partainya cukup menarik. Mereka jauh lebih serius tentang detail daripada yang dia pikirkan. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng telah memasuki Hell Mode Dungeons berkali-kali sebagai Kapten Shadow. Di antara saat-saat itu juga tidak ada kekurangan 100 orang penjara bawah tanah. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana membimbing beberapa no-ops untuk mengalahkan bos kecil? Cola tidak punya pilihan selain melakukannya dengan susah payah. Willy tiba-tiba melompat ketika Cola memasuki jangkauan deteksi. Mulutnya mengeluarkan air liur ketika melihat Cola, dan kedua pasang cakar baja terjalin untuk menghasilkan percikan api. Cola jelas telah menstimulasi hati Willy akan pembantaian. Itu mengangkat cakar baja dan bergegas menuju Cola. Mulai casting menyembuhkan. Semua dealer yang rusak bersiap untuk menyerang anggota Willy. Si Feng memerintahkan ketika dia melihat penampilan Willy yang mengancam. Tepat ketika si Feng selesai berbicara, Willy telah tiba sebelum Cola. Sebelum Cola bisa bereaksi, cakar tajamnya telah jatuh dari langit, menebas leher Cola. Peng Cola secara naluriah menggunakan perisainya untuk memblokir cakar baja, membentuk 3 garis percikan api yang cemerlang. Ada juga 3 bekas cakar yang tersisa di perisai. Karena kekuatan yang sangat deras, Cola terpaksa mundur 5 atau 6 langkah saat dia menstabilkan tubuhnya. Di atas kepalanya, kerusakan -103 muncul. Sebelum Cola bahkan bisa menyerang, Willy sekali lagi melambaikan baja. Kali ini, Cola dikirim terbang dengan perisainya, dan kerusakan -105 poin muncul. Hanya pada saat ini menyembuhkan tanah di Cola, memulihkan 43 HP untuknya. Itu jumlah yang benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan kerusakan yang diterima Cola. Semua orang terkejut. Gerakan kecepatan dan kerusakan bos terlalu mengerikan. Jika Cola tidak memiliki 2 potong peralatan perunggu, atau jika dia tidak memblokir serangan dengan perisainya,
dia hanya akan mati karena dua serangan ini. Salju yang kesepian. Gunakan cas pada Willy Blakey. Gunakan Evil Whip. Si Feng sudah lama mengharapkan situasi seperti itu. Dia dengan cepat menginstruksikan Blakey untuk menggunakan keterampilan yang mengikat. Lonely Snow bereaksi dengan menggunakan cas untuk memblokir serangan Willy berikutnya dan menyelamatkan nyawa Cola. Namun, serangan Lonely Snow hanya menyebabkan minus 11 kerusakan pada Willy. Dia menjadi tercengang karenanya. Dia telah menambahkan sebagian besar poin atributnya ke dalam kekuatan, dan dia bahkan memiliki 2 potong peralatan perunggu padanya. Namun, dia telah menangani sejumlah kecil kerusakan. Perlu diketahui bahwa bos di depannya memiliki 6.000 HP. Blakey juga selesai bernyanyi dari samping, mengirimkan Evil Whip-nya. 5 garis duri hitam pekat tiba-tiba menyempitkan kaki Willy. Si Feng mengambil kesempatan untuk berputar-putar ke belakang Willy. Dengan Abyssal Blade di tangannya, ia menggunakan double chop di leher Willy, menyebabkan minus 66 dan minus 67 kerusakan. Serangannya juga menyebabkan efek pendarahan, menyebabkan Willy kehilangan 8 HP setiap detik, yang berlangsung selama 10 detik. Kerusakan tinggi segera menyebabkan Willy mengalihkan kebenciannya ke Si Feng. Namun, Si Feng tidak memberikannya kesempatan. Dengan 30 agility-nya, Si Feng dengan mudah menghindar dari cakar baja, muncul 5 meter jauhnya dari Willy. Ao ao ao, Willy berteriak dengan marah ketika ia berlari ke arah Si Feng. Pemain mulai menyerang. Cola datang dan pegang Willy setelah pulih. Si Feng mundur secara sistematis saat ia menghindari cakar Willy. Namun, yang lain menonton Si Feng terkejut dengan jiwa mereka. Ini karena cakar Willy akan tergores oleh tempurung kepala Si Feng setiap kali diserang, meniup rambutnya menjadi tarian. Meskipun semua orang terkejut, mereka tidak pernah berhenti menyerang. Serangan sihir dikirim satu demi satu. Sedangkan Lonely Snow menggunakan Whirlwind Slash di bagian belakang Willy. Namun, tidak satu pun dari kerusakan tersebut yang telah melampaui minus 20 poin. HP Willy perlahan menurun. Ketika itu sesekali disambar Si Feng, HP-nya akan turun 1 segmen. HP Willy telah jatuh hingga 90% dalam beberapa saat. Willy menjadi marah ketika memulai tarian gila dengan cakarnya. Itu menggunakan Death Claws, sangat meningkatkan attack speed-nya. Si Feng hampir tertabraknya. Untungnya, bagaimanapun, dia telah menggunakan Abyssal Blade untuk memblokir serangan, hanya menerima minus 130 kerusakan darinya. Pada saat ini, Cola bergegas dengan HP penuh. Dia menggunakan Divine Strike di kepala Willy, diikuti oleh hukuman. Kebencian Willy hanya beralih ke Cola setelah serangkaian serangan. Pergantian heart rate juga mengganggu Willy's Death Claws, mengembalikan Willy ke keadaan normal. Melihat Willy mengubah target, Si Feng melambaikan petir. 3 garis guntur melewati tubuh Willy, menghasilkan kerusakan minus 92, minus 116, minus 137. Pada saat yang sama, memberi Willy efek amplifikasi kerusakan, itu memungkinkan orang lain untuk menangani kerusakan 20% lebih banyak untuk itu. Pertarungan dengan Willy menjadi lebih mudah. Blakey mengirim Dark Arrows tanpa henti. Masing-masing memberikan lebih dari minus 50 damage. Sedangkan yang lain hanya berhasil menangani lebih dari minus 20 kerusakan pada Willy. Dipukuli dengan menyakitkan, Willy baru saja akan berbalik dan menyerang Si Feng ketika Cola menggunakan Divine Strike dan hukuman sekali lagi. Kebencian Willy dengan cepat ditarik kembali ke Cola. Ketika Willy kembali ke Cola, Si Feng menggunakan chop di atasnya. Sedemikian rupa, Si Feng dan Cola bergiliran menggagalkan Willy, menyebabkannya tidak dapat menyerang pemain manapun. HP Willy terus turun hingga mencapai 30%. Willy memasuki kondisi mengamuk, tubuhnya bertambah beberapa ukuran. Pemain jarak dekat menjauh dari bos Blakey, gunakan Evil Whip tabib, sembuhkan gue. Si Feng berteriak keras. Dalam kondisi saat ini, Willy pasti akan menggunakan langkah besarnya, Killing Fish. Lonely Snow dan Cola segera menjauhkan diri dari bos setelah mendengar perintah Si Feng, membiarkan Si Feng menahan bos sendirian. Ketika mereka berdua sudah kehabisan jarak 10 yard, Willy menghilang. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Ketika Willy muncul kembali, itu sudah tiba di belakang Si Feng, dan cakar baja tiba-tiba turun. Si Feng sudah lama siap untuk ini. Dia menggunakan pedangnya untuk memblokir cakar yang masuk. Namun, setelah memblokir serangan ini,
Willy sekali lagi menghilang dan muncul lagi di belakang si Feng. Dalam 2 detik singkat, Willy telah menyerang punggung si Feng 7 kali. Untungnya, agility si Feng telah mencapai 30 poin. Itu hampir tidak cukup untuk menyamai kecepatan Willy. Namun, setiap serangan si Feng diblokir masih akan mengambil sejumlah besar HP darinya. Penyembuhan yang ia terima juga terus memulihkan HP-nya. Minus 96, minus 97, plus 46, minus 96, minus 97, plus 48, plus 32, minus 96, minus 97, plus 46. Jika si Feng tidak memiliki 520 HP dan memblokir setiap cakar yang datang padanya, si Feng akan mati karena pesta pembunuhan Willy dengan kepastian 100%. Pada saat ini, sisa HP si Feng tidak mencapai 100 poin. Singkirkan itu, si Feng berteriak keras. Setelah menggunakan langkah besarnya, Willy akan memasuki kondisi lemah. Itu adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Semua orang terus-menerus menyapa Willy dengan serangan mereka, akhirnya memotong 30% HP Willy yang tersisa. Itu menjatuhkan 4 item. Sama seperti semua orang akan melepaskan napas, si Feng melihat status semua orang saat ini. Tabib, MP Drosy slot yang tersisa tidak mencapai 20%, dan MP penyihir lainnya tidak mencapai 10%. Si Feng buru-buru berkata, semua orang, duduk dan segera pulih. Semua orang bingung. Bukankah bos baru saja mati? Mengapa mereka harus terburu-buru? Namun, semua orang masih mendengarkan perintah si Feng untuk duduk dan pulih. Sebelum mereka bahkan duduk dan memulihkan diri dengan makanan dan minuman selama 5 detik, auman keras memasuki telinga semua orang. Raungan itu telah mengguncang seluruh hutan kematian. Dan mengikutinya, bayangan hitam melompat keluar dari dalam hutan. Bayangan hitam itu adalah werewolf raksasa. Manusia serigala memandangi mayat Willy, lalu memandang ke arah si Feng dan yang lainnya. Mata hitam pekatnya tiba-tiba berubah merah padam. Tepat ketika ingin melepaskan raungan, si Feng berlari ke arahnya dengan Windblade. Segera, si Feng menggunakan Abyssal Beam. 9 rantai muncul dan mengikat manusia serigala dan mulutnya, mencegahnya mengeluarkan suara. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat statistik werewolf. Itu memiliki 2 batang HP. Werewolf Felt, Lord Rank, tingkat 3, HP 12.000 per 12.000. Sial, mengapa ada bos dewa? Blackie mengutuk. Mereka baru saja beristirahat setelah membunuh bos, dan sekarang ada Tuhan di depan mereka. Lords adalah peringkat yang lebih tinggi daripada Chieftains. Permainan itu benar-benar mencoba untuk membunuh mereka. Semua orang ingat, jangan biarkan Werewolf Felt mengeluarkan raungan lagi. Si Feng terus-menerus mengingatkan semua orang. Namun, yang lain jelas ketakutan. Bukan karena tubuh Werewolf Felt dan HP, tetapi karena sepasang mata merah yang mengerikan itu. Mereka memberikan perasaan mengintimidasi kepada semua orang yang membuatnya sulit untuk bergerak. Bab 29 Keadaan luar biasa. Di depan Dungeon of the Deadly Forest, jumlah pemain level 2 yang berkumpul meningkat. Ada juga aliran pemain yang tak ada habisnya menyelam ke dalam dungeon. Karena ada banyak pemain level 2, ada cukup banyak pemain yang mendirikan kios, menjajakannya ke samping. Peralatan umum level 0 berkualitas baik, jangan sampai ketinggalan saat lu lewat. Lu hanya bisa turun ke dungeon dengan peralatan yang bagus. Peralatan terbatas, cepatlah dan beli. Ramuan HP kecil langsung menyembuhkan 90 HP sekali. Alat yang harus dimiliki untuk pertempuran yang layak untukmu. Domain dewa telah dibuka selama lebih dari 10 jam sekarang. Para pemain di sini adalah semua pemain level 2. Setelah lebih dari 10 jam bertarung, mereka telah mengumpulkan beberapa item. Banyak pemain level 2 berniat untuk menjual barang-barang yang tidak mereka gunakan, mengganti mereka untuk sesuatu yang bisa mereka gunakan. Situasi seperti itu telah menyebabkan bisnis berkembang di hutan kematian. Meskipun jumlah pemain di depan hutan kematian terus meningkat, jumlah pihak yang memasuki dungeon terus berkurang. Hanya pihak-pihak yang tidak sadar akan memasuki hutan kematian. Namun, setelah para pemain itu dipelihara dengan baik oleh hutan kematian, mereka tiba-tiba menemukan kepercayaan mereka sebelumnya sangat naif. Oleh karena itu, mereka dengan patuh berdiri di depan dungeon.
Mereka berbicara tentang kehidupan dengan pihak lain sambil menonton pesta baru memasuki dungeon sambil tersenyum. Mereka juga telah menyelidiki laporan hutan kematian bersama dengan pihak-pihak yang berpengalaman, saling meningkatkan strategi mereka untuk menaklukkan dungeon. Mengikuti gelombang demi gelombang pemain masuk dan sekarat keluar dari dungeon, hutan kematian akhirnya menjadi titik sakit setiap pemain di kota Daun Merah. Setiap pemain yang memasuki hutan kematian hanya memiliki satu kesan dungeon. Itu sangat mengerikan. Saat ini, di makam kebangkitan hutan kematian, 6 garis cahaya putih muncul. Setelah itu, 6 angka mengungkapkan diri mereka dari dalam. Tidak ada cara untuk membersihkan dungeon ini. Snow, kupikir kita akan lebih baik menggiling monster atau melakukan quest. Tepat setelah bangkit, Zhao Yueru menginjak kakinya yang halus, dadanya naik turun. Kelucuan penampilannya yang marah, namun lembut langsung menarik perhatian kerumunan pemain pria. Snow lembut menggelengkan kepalanya, berkata dalam kontemplasi, keuntungan kita di dalam hutan kematian relatif baik, jadi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Tapi hutan di dalam hutan kematian terlalu besar. Menambahkan banyak jalan kecil, kita akan dengan mudah tersesat tanpa peta. Namun, gue percaya bahwa di antara banyak jalur, pasti ada beberapa yang mengarah ke lokasi bos. Jalan lain hanya ada di sana sebagai jebakan untuk membingungkan kita. Itu sebabnya kami selalu disergap oleh kelinci malam. Semakin banyak kita bertarung, semakin banyak kelinci malam akan datang. Untuk saat ini, mari selidiki beberapa informasi dan lihat apakah kami dapat melengkapi peta untuk hutan kematian. Semua orang merasa bahwa spekulasi Gentle Snow masuk akal, terutama tentang bagian di mana mereka menyerang kelinci malam. Kadang-kadang, panah dingin yang ditujukan kepada ulama, Xiao Yuir, akan muncul dari dalam hutan. Jika bukan karena keterampilan Xiao Yue dalam mengelak, mereka pasti sudah lama terhapus dari pesta. Juga, semakin dalam mereka pergi ke hutan, semakin banyak kelinci malam menjadi. Pada akhirnya, kelinci malam menjadi terlalu banyak jumlahnya. Mereka tidak mampu memikul semua kelinci, yang mengakibatkan mereka kembali melalui kematian. Jika mereka bisa menemukan jalan yang benar, mereka mungkin sudah membersihkan dungeon sekarang. Zhao Yueru hanya bisa mengangguk setuju. Pemimpin partai, pada kenyataannya, spekulasi Gentle Snow, dan Gentle Snow selalu sangat guerat. Zhao Yueru tidak bisa tidak percaya padanya. Mengikuti saran itu, Gentle Snow dan Zhao Yueru dengan acuh tak acuh berteriak beberapa kali, menyatakan bahwa mereka ingin bertukar informasi tentang hutan kematian. Tidak dapat dipungkiri, efek mencolok yang diciptakan oleh dua wanita cantik memanggil. Tiba-tiba, suasana di hutan kematian mulai mendidih saat para pemain bergegas, satu demi satu. Setiap dari mereka ingin menjadi yang pertama di posisi itu. Terlalu banyak pemain pria, ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk berbicara dengan seorang dewi. Siapa yang tahu, jika dewi melihat mereka, mereka mungkin bisa menjalani kehidupan yang diberkati di masa depan. Sementara itu, di dalam mode neraka hutan kematian, langit di dalam dungeon sudah gelap. Ribuan burung melayang ke langit, meninggalkan hutan dalam keheningan yang mematikan. Werewolf Feld bukan monster biasa. Itu adalah manusia serigala yang sangat terkenal. Di masa lalu, ia membantai yang tak terhitung jumlahnya di Redleaf Town, hampir mengubah Redleaf Town menjadi kota kematian. Dalam kemarahan, Kerajaan Bintang Bulan telah mengirim pasukannya untuk mengelilingi Feld. Pada akhirnya, setelah terluka parah oleh Great Sword Master, Hilton, Feld melarikan diri ke hutan kematian untuk mengobati luka-lukanya. Itu adalah alasan mengapa Dungeon of the Deadly Forest ada. Dalam Hell Mode, Feld memiliki 3 keterampilan absolut. Yang pertama adalah Death Stare. Musuh yang merasa Feld akan memiliki kecepatan serangan dan kecepatan gerakan mereka sangat berkurang. Jika seseorang memiliki tekad yang lemah, mereka bahkan mungkin tidak bisa bergerak. Saat ini, hanya Si Feng yang memiliki 30 poin dalam agility. Setelah dia mengaktifkan 3 keterampilan dasar tersembunyi yang dia miliki, dia mendapatkan sejumlah perlawanan terhadap tatapan kematian. Sedangkan untuk orang lain, reaksi mereka akan menjadi sangat lamban. Itu sebabnya Si Feng tetap menjadi orang yang membuat Werewolf Feld terkendali, sedangkan Drowsy Slot terus-menerus menyembuhkan Si Feng. Namun, kecepatan casting Drowsy Slot telah melambat setengahnya. Adapun pemain jarak dekat, mereka tidak membantu sama sekali. Namun,
Itu bukan karena mereka tidak ingin membantu, tetapi itu karena mereka tidak punya cara untuk membantu sama sekali. Kecepatan serang werewolf Feld terlalu cepat. Itu pada tingkat di mana mereka tidak bisa bereaksi terhadap serangannya. Seolah-olah mereka berhadapan dengan seorang ahli yang langsung keluar dari novel wuxia, orang normal tidak punya kesempatan untuk ikut campur. Mereka hanya akan menciptakan lebih banyak masalah jika mereka bergegas ke pertempuran. Jadi, masih lebih baik hanya menonton dari samping. Saat ini, hanya penyihir jarak jauh yang mengalami kerusakan. Namun, kerusakan yang ditimbulkan terlalu rendah. Bahkan Blackest Dark Arrows masing-masing hanya menangani minus 24 damage. Kesepian, selaraungan melihat Feld tiba-tiba menghirup, si Feng segera berteriak. Lonely Snow sudah lama bersiap untuk momen ini. Segera, dia pergi ke depan dan menggunakan cas, menyebabkan Feld memasuki kondisi pingsan 1 detik. Kemudian, dia dengan cepat mundur. Si Feng mengambil kesempatan untuk menggunakan Thundering Flash, Double Chop, dan Chop. Satu serangan demi serangan mendarat di dada Feld. Bahkan sebelum Feld bisa mendapatkan kembali napasnya, ia meludahkan seteguk darah. Si Feng telah menyebabkan kerusakan minus 500 yang mengerikan untuk itu. Dalam sekejap, HP Feld telah turun hingga 78%. Semua orang yang menonton menjadi tercengang. Mengenai tindakan kuat si Feng, mereka hanya memiliki satu kata untuk mengatakan, luar biasa. Mereka bahkan lebih terkesan dengan penglihatan si Feng. Dia benar-benar menemukan kelemahan pada tubuh Feld. Sekarang, semua orang semakin diyakinkan bahwa si Feng tidak sesederhana kelihatannya. Namun, si Feng tidak menunjukkan kegembiraan besar. Meskipun mereka telah menginterupsi Hell's Roar dan menghindari pesta penghapusan, ini akan menciptakan efek sebaliknya. Setelah memuntahkan seteguk darah, kondisi werewolf Feld menjadi jauh lebih menyenangkan. Dia memutar kepalanya dan segera memotong cakar tajamnya pada si Feng. Kecepatan cakar-cakar Feld bahkan lebih cepat dari sebelumnya, mengisi langit dengan bayangan cakar-cakarnya. Namun, si Feng juga tidak lemah. Kekuatan, kelincahan, dan daya tahan, si Feng mengaktifkan keterampilan dasar tersembunyi dari ketiga atribut ini. Dengan keterampilan ini diaktifkan, itu berarti bahwa konstitusi si Feng tidak lagi menjadi pemain rata-rata, tetapi yang luar biasa. Aset terbesar si Feng dalam datang ke hutan kematian adalah negara luar biasa ini yang bisa diaktifkannya pada saat tertentu. Dengan itu, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemain normal. Di bawah langit yang dipenuhi dengan gambar cakar, si Feng masih bisa tetap aman dan sehat. Seolah-olah si Feng menari di bawah bayangan. Kadang-kadang, si Feng menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan yang tidak bisa dia hindari. Ini adalah kekuatan berada di bawah kondisi luar biasa. Kelima inderanya menjadi sangat sensitif, dan kemampuan pemrosesan otaknya menjadi sangat terfokus. Si Feng bisa memanfaatkan tubuhnya dengan potensi terbesarnya. Namun, jika itu adalah pemain biasa, mereka tidak akan dapat melakukan prestasi seperti itu. Baik secara mental dan fisik membebani kondisi luar biasa. Jika si Feng tidak terbiasa dengan itu sebelumnya, dia hanya akan mampu mempertahankan keadaan seperti itu selama beberapa detik. Cakar dan pedang terjalin, menciptakan percikan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak memiliki HP mereka terus jatuh. Untungnya, si Feng bisa selamat dari pertukaran dengan Rosy Slot yang menyembuhkan tepat waktu. Setelah itu, di bawah komando si Feng, Lonely Snow sesekali akan menginterupsi Hell's Roar, sementara Kola akan menahan Feld setiap kali si Feng dalam bahaya, dan Blackie akan menggunakan Evil Whip untuk menahan gerakan Feld. Sedemikian rupa, HP werewolf Feld terus menurun, 70%, 60%, 30%. Semua orang berdiri dalam garis lurus menghadap bos cepat. Si Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat HP werewolf Feld mendekati 30%. Werewolf Feld akan menjadi yang paling menakutkan ketika HP-nya menurun hingga 30%. Selama waktu ini, tidak mungkin untuk menginterupsi Hell's Roar. Mereka hanya bisa menerimanya. Tidak ada yang ragu, mereka tahu bahwa bos akan mengamuk. Mereka segera mengambil tindakan, membentuk garis lurus melawan werewolf Feld, sementara juga menjaga jarak 30 yard darinya. Saat HP werewolf Feld mencapai 30%, bulunya mulai berubah warna. Dalam beberapa saat, bulunya telah menjadi seputih salju, dan dua aliran darah bocor dari matanya.
Dadanya juga mulai mengembang dengan cepat, seolah-olah itu adalah katak yang bengkak. Si Feng segera mengaktifkan Gravity Liberation, dengan cepat tiba di depan orang lain. Kola, gunakan Protection Blessing on me, si Feng berteriak keras. Protection Blessing mampu mengurangi kerusakan yang diambil oleh anggota partai sebesar 50% selama 6 detik. Itu adalah keterampilan menyelamatkan jiwa dengan cooldown 5 menit, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Kola, gunakan Protection Blessing on me, si Feng berteriak keras. Protection Blessing mampu mengurangi kerusakan yang diambil oleh anggota partai sebesar 50% selama 6 detik. Itu adalah keterampilan menyelamatkan jiwa dengan cooldown 5 menit, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Protection Blessing, Guardian Knight dan Seath Wall, dari Seath Warriors. Kedua skill ini memiliki tingkat drop tinggi di mode neraka hutan kematian. Sebelumnya, alasan mengapa si Feng telah membuang-buang waktu untuk membersihkan beberapa kelinci malam yang tidak perlu adalah untuk mendapatkan keterampilan ini, perlindungan berkat. Bab 30 Crimson Blade. Kola sudah lama siap untuk saat ini. Begitu si Feng mengeluarkan perintah, mulutnya mulai melantunkan teks ilahi. Gurat teks ilahi emas bergegas ke si Feng. Perlindungan berkat. Tiba-tiba, si Feng dikelilingi oleh teks-teks ilahi emas yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, Drosy Slot, di bagian belakang barisan, terus-menerus melemparkan sembuh dan doa kehidupan, menarik HP si Feng kembali ke penuh dan mengembalikannya ke kondisi terbaiknya. Bersiap untuk serangan pemukulan. Sama sekali tidak meninggalkan dari punggungku. Melihat garis pandang Werewolf Felt bergeser ke arah mereka, si Feng memegang Abyssal Blade di dadanya saat dia memerintahkan. Mendengar kata-kata si Feng, semua orang mulai tegang. Awalnya, hati mereka tidak berani. Sekarang, hati mereka mulai berdetak kencang. Mereka diliputi keringat dingin bahkan sebelum Werewolf Felt menggunakan keterampilannya. Tiba-tiba, Werewolf Felt bergerak. Dadanya yang membesar mulai bergerak ke atas, bergerak melewati tenggorokannya dan ke mulutnya. Dalam sekejap, semua orang selain si Feng merasa jantung mereka berhenti berdetak. Seolah-olah dunia telah berubah abu-abu dan sunyi. Burung-burung yang melonjak di langit juga berubah tak bergerak. Semua orang dapat dengan jelas melihat banyak gelombang berwarna abu-abu yang dipancarkan dari tubuh Werewolf Felt. Garis demi garis, terus berkembang. Riak abu-abu gelap dengan cepat tiba di depan semua orang. Namun, mereka bahkan tidak bisa bergerak sedikitpun. Bukan karena mereka tidak ingin bergerak, tetapi karena tubuh mereka tidak bisa mengikuti kecepatan pikiran mereka. Semua orang bisa merasakan bahwa waktu berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, semua orang mengerti bahwa meskipun pergerakan waktu tampak lambat, pada kenyataannya, itu bergerak pada puncak kecepatan. Sama seperti para ahli absolut yang menyeberang pedang, saat pertukaran terjadi, waktu akan bergerak sangat lambat. Pada saat ini, hanya si Feng yang sedikit bergerak. Phantom Kill. Begitu riak abu-abu gelap tiba di depan si Feng, doppelgangernya terhalang di depannya. Pada saat yang sama, doppelganger menggunakan pari. Selanjutnya, riak abu-abu membuat kontak dengan doppelganger. Namun, mereka diblokir oleh pari doppelganger, sedangkan doppelganger sendiri mundur selangkah ke belakang. Dia hanya menstabilkan tubuhnya setelah bertabrakan dengan si Feng. Tepat setelah doppelganger menstabilkan dirinya, gelombang riak datang menghantam. Riak melewati tubuh doppelganger kali ini, menyebabkan HP-nya langsung berkurang 300 poin. Di belakangnya, si Feng juga menerima minus 30 kerusakan, sedangkan yang lain di belakang si Feng menerima minus 20 kerusakan. Namun, riak tidak berhenti hanya dengan satu gelombang. Ketika gelombang ketiga riak melewati doppelganger, tubuhnya langsung hancur. Kerusakan minus 100 poin juga muncul di atas kepala si Feng. Selanjutnya, gelombang demi gelombang riak abu-abu gelap mengikuti, minus 100, minus 100, minus 100, minus 100. HP si Feng jatuh berkali-kali hingga hanya 90 poin yang tersisa. Ketika gelombang terakhir dari riak akan menyingkirkan si Feng, dia menggunakan pari. Hong Si Feng mundur selangkah ke belakang. Namun, dia tidak menerima kerusakan apapun. Orang-orang di belakangnya juga tidak terluka. Namun, HP mereka setelah melalui beberapa gelombang serangan tidak melebihi 50%. Pada saat ini,
pemulihan Rosie Slot hanya mendarat di tubuh Si Feng, menarik HP Si Feng kembali ke 140. Setelah itu ia menggunakan live payment, memulihkan 130 HP untuk Si Feng. Dalam beberapa saat, HP Si Feng telah kembali menjadi lebih dari 50%. Raungan ini sangat kuat. Gue bahkan mengira kita sudah selesai. Blackie menyeka keringat dingin dari dahinya. Jika Si Feng tidak memblokir di depan mereka, mereka semua akan mati sekarang. Ketika dia memikirkan kembali bagaimana Si Feng hampir mati, jantung Blackie mulai berdetak cepat, mencapai 180 denyut per menit. Jika Si Feng mati, maka mereka akan mati juga. Tidak ada orang lain di pesta itu yang bisa mengalahkan Werewolf Feld untuk waktu yang lama. Pada saat ini, semua orang memandang Si Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Si Feng akan dengan cerdik menggunakan doppelgangernya untuk memblokir dua serangan itu. Dia juga menggunakan pari pada serangan terakhir. Cara Si Feng menghitung kerusakan dan HP benar-benar brilian. Teknik seperti itu pasti milik dunia para dewa. Berhenti melamun, kalian semua cepat menyerang bos. Itu dalam keadaan lemah sekarang Si Feng hanya mengangkat bahu atas reaksi partainya. Teknik seperti itu dapat dilakukan oleh banyak ahli dalam beberapa tahun lagi. Namun, Si Feng belum rileks. Hal yang paling dia perhatikan saat ini adalah bos. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya berurusan dengan Werewolf Feld. Bilah angin. Dengan Gravity Liberation diaktifkan, Si Feng langsung tiba di depan Feld. Dia mencengkeram Abyssal Blade dengan erat, terus mengirimkan serangan ke arah dada Feld. Flash yang menggemuruh, chop ganda, memotong. Kerusakan yang melebihi -100 muncul di atas kepala Werewolf Feld, satu demi satu. Anggota partai lainnya juga dapat menangani kerusakan lebih dari -20 dengan setiap serangan. Sangat cepat, mereka telah mengurangi HP Werewolf Feld hingga 15%. Ketika mereka melihat bahwa Feld akan mati, semua orang mengungkapkan senyum kegembiraan. Jangan ceroboh, Blackie, gunakan Evil Whip Lu. Lonely Snow, bersiaplah untuk menginterupsi dengan cas. Si Feng memerintahkan ketika dia menghindari serangan Werewolf Feld. Diberitahu apa yang harus dilakukan sedemikian rupa, hati semua orang tiba-tiba mengerut. Tatapan kematian dan raungan neraka sudah sangat menakutkan. Jika ada pihak lain di sini, mereka akan sejak lama dihidupkan kembali di kuburan. Bisakah Werewolf Feld benar-benar memiliki keterampilan lain yang kuat? Betapa mengerikannya mode neraka ini. Si Feng terus-menerus memperhatikan HP Werewolf Feld. Tepat ketika HP Feld jatuh ke 10%, langkah besar ketiga akhirnya datang. Bersek kematian. Langkah ini akan meningkatkan kecepatan serangan Werewolf Feld sebesar 100%, kecepatan gerakannya sebesar 40%, dan kekuatan serangannya sebesar 100% sampai mati. Justru langkah ini yang telah menyebabkan banyak partai elit mengutuk dalam kegilaan. Setelah mengaktifkan Death Berserk, bulu Werewolf Feld mulai memerah, suatu saat, warnanya menjadi merah darah. Menambahkan mata merahnya yang merah dan taringnya yang tajam, Feld tampak seperti Blood Fiend. Penampilannya yang menakutkan telah menyebabkan semua orang secara tidak sengaja mundur selangkah ke belakang. Mereka jelas bisa merasakan udara bahaya yang dilepaskan oleh Feld. Si Feng menggunakan double chop lain, menumpuk efek pendarahan ke 5 lapisan. Setelah itu, dia berbalik dan berlari. Setelah mengaktifkan Death Berserk, tidak ada seorang pun di bawah level 5 yang mampu memblokir Feld. Itu termasuk Si Feng, bahkan jika dia memiliki senjata sihir. Satu-satunya metode adalah layang-layang, dan perlahan-lahan menggiling Feld sampai mati. Saat Si Feng telah lolos dari jarak 10 yard, paha tebal Feld tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Salah satu kakinya tiba-tiba menginjak tanah, mengirimnya terbang seperti panah, bergegas menuju Si Feng. Si Feng akan tiba di lokasi batu besar, tetapi di belakangnya, kecepatan Feld terlalu cepat. Dia pasti tidak bisa datang. Si Feng tiba-tiba berbelok tajam 90 derajat. Hong! Tanpa berbelok, Werewolf Feld menabrak batu besar yang menghalangi jalannya, mengubahnya menjadi puing-puing. Batuan terfragmentasi seukuran kepala seseorang dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Melihat kekuatan yang mengerikan seperti itu, bahkan seorang lelaki ganas seperti Kola pun hatinya bergetar. Jika dia dikejutkan oleh cakar itu, maka dia pasti akan menjadi pasta daging. Pada saat ini, Si Feng sudah menjauhkan dirinya lebih dari 20 meter dari Feld.
Sementara itu, serangan dari penyihir tidak pernah berhenti. Mereka terus-menerus menggerogoti HP Veld. Rencana si Feng untuk layang-layang Veld adalah sukses. Setiap kali Werewolf Veld hendak mengejar ketinggalan, Lonely Snow akan menagihnya. Dia kemudian mengikutinya dengan Bone Crusher, sangat mengurangi kecepatan Veld. Setelah itu, dia menarik diri dari Veld sekali lagi. Ketika keterampilan Lonely Snow ada di cooldown, Blackie akan menggunakan Evil Whip untuk mengencangkan Veld sekali lagi. Keterampilan mereka berdua memiliki cooldown cepat. Dengan Abyssal Beam dari si Feng sesekali, mereka telah membentuk siklus sempurna untuk bermain-main dengan Werewolf Veld tanpa jeda. 7%, 6%, 5%, 3%. Akhirnya, ketika Veld hanya memiliki 1% HP yang tersisa, si Feng tiba-tiba berbalik. Bila angin flash yang menggemuruh memotong chop ganda, pedang tunggal si Feng menebas dada Werewolf Veld, mengambil 1% HP terakhirnya. Sistem, Partai Lu adalah yang pertama menghapus Hell Mode Dungeon. Hadiah meningkat 100%, menjarah meningkat 100%. Sistem, Mode Neraka yang dihapus dari Hutan Kematian. Hadiah 8000 EXP. Pada saat ini, Werewolf Veld meledak, menjatuhkan lebih dari 10 item. Dan di antara mereka, ada satu yang membuat mata si Feng bersinar. Crimson Blade. Itu adalah pedang yang berwarna darah segar. Itu mengeluarkan cahaya merah kusam, dan ada juga tetes cairan merah samar menetes di ujung pisau. Seluruh pedang mengungkapkan aura pembunuhan yang lebat. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa item dengan drop rate yang sangat buruk akan benar-benar muncul di depannya. Catatan TL. 1. Layang-layang, istilah dalam permainan video dan di tempat lain untuk menggambarkan ketika seorang pejuang jarak jauh bentrok dengan seorang petarung tangan ke tangan dengan berlari dan menembak. Ini dapat memiliki dua tujuan, A. Untuk merusak musuh sambil tetap berada di luar jangkauan tangan ke tangan, atau B. Untuk membuat musuh mengikuti lu sehingga lu dapat mengarahkan mereka ke lokasi tertentu.